Lihat apa? Pagi tadi kan sudah kuberi semangkuk bubur, masih lihat-lihat. Kok lapar banget sih? Pergi kusai baju. Ibu, aku segera cuci. Lihat anak sialan ini, aku langsung jengkel. Nak, Cepat-cepat kamu kembalikan dia, jangan bikin kesal di sini. Ayah, Lintian. Aku kasih tahu ya. Masa paceklik sudah datang. Rumah kita nggak bisa nampung anak sialan yang cuma bisa makan ini. Bukannya keluarga kita yang paling banyak beras di desa, dia juga makan gak banyak-banyak amat. Ngapain sih? Suruh usir ya usir, banyak bacot. YK. Anak perempuan ini cuma bikin rugi. Ngapain buang-buang beras? Oke. Nanti malam pas dia tidur, aku bawa dia ke gunung. Gimana? Nah, gitu dong. Ayah, di mana ini? Ayah, Ayah ajak kamu cari ibu. cari ibu, beneran? Ayah, Niu kangen banget sama ibu. Nyu. Nah, ayah taruh kamu di sini ya. Kamu cari ibu sendiri. Lihat bisa ketemu atau enggak. Jangan, ayah di sini gelap. Niu takut. Takut apa sih? Kan kamu sendiri yang mau cari ibu. Aku sudah bawa kamu ke sini. Kok malah takut? Cepetan cari. Sudah selesai belum? Ayo pergi. Sudah. Jangan buru-buru. Ayah, jangan pergi. Niu takut. Di sini gelap, Niu takut. Ibu, kalau ibu ada di langit, lihat Niu. Bisa nggak bawa Niu pulang? Niu takut. Bikin emosi banget. Bajingan, jalang, di dunia ini kok ada orang sejahat ini? Makan harta keluarga sudah keterlaluan. Demi sedikit jatah makanan, malah membuang seorang anak perempuan ke tengah hutan belantara. Sistem keberuntungan sedang mengikat inang. Sistem? Inang setiap hari dapat secara acak minimal 50 poin keberuntungan. Angka poin keberuntungan yang berbeda menentukan tingkat keberuntungan. Inang setiap hari semakin tinggi indeks keberuntungan. Kejadian beruntung yang dialami Inang hari ini semakin baik. Poin keberuntungan hari ini 60. Transmigrasi, sistem, bahkan sistem keberuntungan konfigurasi ini. Luar biasa. Niu. Apa Niu ketakutan sampai bengong? ngomong apa sih? Kalian masih mengerumuni. Di sini buat apa? Niu sudah bangun. Cepat kalian buatkan dia makanan. Kalau ingatanku tidak salah, sekarang sudah tahun paceklik. Keluarga paman hidup cuma dari roti kukus jagung dan sayuran liar. Semangkuk bubur bening ini pasti adalah beras putih terakhir di rumah. Nini, cepat minum. Nini, kenapa kamu cepat minum? Nini, makan. Kalau udah kenyang pasti ada tenaga. Cepat. Nini, kenapa kamu nangis? Apa kamu tidak suka bubur? Bukan paman, Nini suka bubur. Cuma mata Nini kemasukan batu bata. Mata kemasukan batu bata? Bukan. Maksud Nini sih adalah terima kasih paman, terima kasih nenek. Nini pasti tidak akan makan makanan kalian dengan cuma-cuma. Nini pasti akan membalas budi kalian. Nini, kita ini satu keluarga. Jangan sekali-kali bilang soal balas budi. Betul, kita ini satu keluarga. Keluarga nggak perlu ngomong soal terima kasih. Iya.
Sistem, wahai sistem, kamu harus berguna sedikit. Aku nggak mau membuat para paman kelaparan karena aku. Nini, buburnya cukup nggak? Kalau kurang, paman ambilin lagi. Nggak usah, paman. Nini sudah kenyang. Nah, kalau Nini sudah kenyang, kalian belum juga buru-buru kerja? Kita nggak boleh biarkan Nini kelaparan. Baik. Kalau gitu aku ke gunung cari sayuran liar. Aku ke pantai lihat-lihat. Lihat bisa nggak dapat hasil laut. Oke, kalau gitu, aku ke pinggir sungai lihat-lihat. Lihat bisa nggak dapat ikan. Kalau dapat, pabiat nutrisi beton Nini. Kalau gitu aku ke desa sebelah pinjam kain. Buat Nini, bikin baju yang bersih. Oke, kalau gitu kita berangkat. Tunggu dulu. Nini, kenapa? Paman, Nini juga mau ikut. Nini juga mau bantu kalian. Nini, sekarang badanmu masih lemah. Tunggu sampai. Nini mau ikut. Para paman pergi bersama. Kakak sulung, bawa dia saya. Aku. Bu, tapi Nini dia. Nini nggak mau makan gratis. Bawa dia saja. Nanti dia nggak enak hati. Ya sudah, baiklah. Nini. Nanti, kamu ikut paman sulung, pergi mancing ikan. Kita bicarakan dulu ya, sampai di sana. Kamu cuma boleh lihat dari pinggir, jangan sembarangan lari-lari, ya. Paman tenang saja. Nini pasti nggak akan sembarangan lari. Oh. Nini capek enggak? Paman, aku nggak capek. Kalau gitu paman tanya, kenapa kamu harus nekat, gendong keranjang ikan sebesar ini? Bercanda. Aku ini wanita yang terikat dengan sistem keberuntungan. Kalau nggak bawa keranjang sebesar ini, nggak pantas sama sistemnya. Paman, aku rasa kita hari ini sangat beruntung. Pasti bisa dapat banyak ikan. Kalau gitu, harapanmu sia-sia. Di sungai ini, hampir nggak ada ikannya lagi. Setiap kali paman ke sini, cuma coba-coba aja. Ayo pergi. Ini bukannya anak sulung Kelu Agasang? Kenapa bawa anak kecil ke pinggir sungai? Kekek. Ini anak perempuan kakakku. Anak perempuan kakakmu? Ini dia yang baru lahir, lalu membawa sial hingga ibunya meninggal? Apa? Dia itu si pembawa sial kecil? Betul. Anak sulung keluarga John. Kalau kamu datang buat memancing, nggak apa-apa. Tapi kalau bawa si pembawa sial kecil, pergi sana, mancing di tempat lain. Kalau kalian berani mendekati kami, jangan salahkan kami para orang tua ini. Jadi nggak enak. Kalian. Paman, nangkap ikan itu yang penting. Kita nggak usah dengerin omongan mereka. Oke, kita ke sana. Keluarga Zhang ini, otaknya nggak bermasalah, ya? Bawa si pembawa sial kecil, nggak takut kena sial? Aku bilang juga, kenapa hari ini satu ikan pun nggak dapat? Ternyata karena si pembawa sial kecil ini udah balik. Kamu bawa si pembawa sial kecil, udah nggak masalah, tapi kalian malah bawa keranjang ikan sebesar ini. Apa kalian berdua bodoh? Jangankan sekarang tahun paceklik. Tahan sabar pon. Di sungai ini nggak banyak ikannya. Abakan mereka, kita ke sana. Heitai. Niu, paman mau mulai memancing. Kamu lihat baik-baik di sini. Baik. Sistem. Ya. Aku mau tanya, nilai keberuntunganku ini bisa memberi keberuntungan ke orang lain, atau cuma buat aku sendiri yang dapat keberuntungan? Menjawab tuan rumah, nilai keberuntungan hanya bisa memberi keberuntungan pada tuan rumah. Tidak bisa diberikan ke orang lain. Artinya, pamanku sebanyak apapun berusaha, nggak akan dapat ikan. Hanya kalau aku yang memancing baru bisa dapat. Bisa dibilang begitu. Oh, begitu. Sepertinya harus cari cara buat turun tangan sendiri. Kalau enggak, paman hari ini cuma sia-sia. Dapat ikan. Ada apa ini? Katanya, anak ini pembawa sial? Kenapa? Baru datang langsung dapat ikan? Lihat gayanya. Ikan ini nggak kecil. Masa sih? Jangan-jangan keluarga Zhang udah berubah nasib?
Kukira keberuntungan keluargamu sudah berubah. Ternyata, yang didapat cuma sampah. Pembawa sial ya tetap pembawa sial. Kemana-mana bawa nasib buruk. Aku jadi berharap sia-sia. Sudah ku bilang dari tadi, di sungai ini nggak ada ikan besar. Bapak-bapak senior, keluarga kami, keluarga Zhang, tidak pernah punya masalah dengan kalian. Kenapa kalian harus menghina aku seperti ini? Kakak tertua keluarga Zhang. Bukan kami yang menghinamu. Kamu yang bawa si pembawa sial kecil ini ke sini. ya di mengganggu kami memensing. Betul. Cepat bawa si pembawa sial ini pulang. Apa yang kalian bicarakan? Niu, sini. Cengkeya, Niu itu keponakanku. Dia bukan pembawa sial kecil. Lajapila, sungai ini milik umum, bukan milik pribadi kalian. Aku mau bawa siapa ya bawa siapa. Kalian bisa apa? Kamu. Sudahlah. Jangan buang-buang waktu ngomong sama mereka. Nanti nasib sialnya nular ke kita. Baru silaka. Iya, betul. Kita pancing ikan kita saja. Jangan buang waktu. Biar mereka. Aku kesal banget. Kalian berani sekali ya mengganggu pamanku. Tunggu saja. Paman istirahat dulu. Aku yang pancing. Niu, kamu masih kecil. Nanti kalau sudah besar, baru paman izinkan kamu pancing. Ok? Paman, aku rasa hari ini keberuntunganku juga lumayan. Pasti bisa dapat ikan besar. Dasar kamu nakal. Apa aku salah dengar? Si pembawa sial kecil ini bilang dia bisa dapat ikan? Nggak salah dengar. Memang tidak t'as eu tout tidak takut. Itu maksudnya, si pembawa sial kecil ini. Kan? Paman, serahkan saja padaku. Baik. Biarkan Niu kami yang pancing. Sini. Pegang ini, paman yang pasang umpannya. Sistem, sekarang bergantung padamu. Niu. Umpannya sudah sampai dasar. Sekarang yang kita lakukan adalah menunggu dengan tenang. I can castle mengecek kale. Kalau biasanya ikan kapan akan menggigit kail? Kapan orang lain dapat ikan? Aku nggak bisa pastikan. Tapi, kamu si pembawa sial kecil ini. Mungkin, seumur hidup, nggak akan dapat satu ekor pun. Kita lagi santé. Mau taruhan nggak? Lihat si pembawa sial kecil ini. Berapa lama baru dapat ikan? Mau taruhan apa? Dia seumur hidup, nggak akan bisa dapat ikan. Kalian ini. Paman, kailnya kegigit. Ini. Cepat bantu aku. Ada apa? Sini, berikan padaku. Jangan-jangan benar dapat ikan? Nggak mungkin. Pasti dapat. Sans palagie. Mana ada yang aneh-aneh. Sudah aku bilang di sungai ini, nggak ada ikan besar. Kamu ngapain sih? Aku cuma mau lihat apa aku lagi bermimpi. Kenapa kamu mengkubi-aku? Cubit diri kamu sendiri dong. Aku kan takut sakit. Kamu ini. Wah, ikannya besar banget. Kakak piut makin keluarga kita beberapa hari. Siapa bilang Niu kita adalah pembawa sial? Niu kita adalah pembawa keberuntungan keluarga kita. Paman lihat ya, Niu akan pancingin satu lagi buat paman. Yang lebih besar. Biar orang-orang yang selalu gosipin kita di belakang. Cuma coba-coba aja. Cuma dapat satu ikan. Apa hebatnya sih? Iya benar. Cuma dapat satu ikan. Ngapain sombong-sombong? Aku pernah dalam satu hari dapat 5 ekor. Iya. Masih kecil-kecil. Sombong banget. Cuma dapat satu ikan doang. Dapat. APA? Paman. Sini. Kasih aku. Ini gimana mungkin? Ini gimana mungkin? Nggak mungkin. Ini pasti halusinasi. Halusinasi. Aku cuma tahu, main kartu ada masa perlindungan pemula. Ini kok memancing. Juga ada masa perlindungan pemula. Semangat. Nilai keberuntungan hari ini sudah habis. Wah, nggak nyangka nilai keberuntungan ini cepat banget habisnya. Niu. Ada apa, Paman? Gimana kalau kita pulang dulu? Lihat, keranjang ikan kita ini sudah penuh. Iya juga ya. Kebetulan Niu juga udah capek. Ok. Ayo pergi. Tunggu dulu. 3 kakek, sudah seharian nonton, nggak dapat apa-apa. Pulang pasti dimarahin. Jadi,
Niu mau kasih 3 ikan ini buat kalian. Niu, kami tadi ngomong begitu sama kamu. Kok kamu malah kasih ikan ke kami? Nggak apa-apa, Mama pernah bilang harus punya hati yang pemaaf. Terutama ke yang lebih tua dan yang lebih muda. Kalian semua adalah orang yang lebih tua dari Niu. Niu tentu saja nggak boleh marah sama kalian. Niu, maaf ya. Kakek mau minta maaf untuk omongan tadi. Kinyu. Semua ini salah kami. Kami seharusnya nggak dengerin rumor-rumor itu. Tapi kamu tenang aja, mulai hari ini, siapa yang berani bilang kamu pembawa sial, kakek nggak bakal biarin dia. Iya. Niu, kakek, Ebyukin, salah ngomongnya. Begini, kamu harus percaya sama kakek. Nanti kalau ada yang berani nakal sama kamu, bilang ke kakek pasti bantu kamu. Oke, kalau gitu kita janji. Kalau ada yang nakal sama Niu akan cari 3 kakek. Oke. Anak baik. Kalau gitu kami pergi dulu ya. Oke, dadah. Aku pergi ya. Sampai jumpa. Ada apa, Lawu? Hidup selama ini kok kalah sama seorang anak kecil. Sungguh bukan manusia. Tunggu tahun sial ini lewat. Aku pasti akan balas budi baik Nyonya. Pasti. Bu, sayuran liar di gunung. Sudah habis dicabut semua. Bu, aku baru jalan-jalan ke pantai. Orang-orang dari beberapa desa, semua lagi cari hasil laut. Sampai tempat buat berpijak, aja nggak ada. Jadi... Xiuqin, di rumah kita, masih ada yang bisa dimakan nggak? Bu, sisa beras putih sedikit di rumah. Sudah dimasak biar Nini pejai tadi. Kalau mau dihitung, masih ada sisa akar sayuran liar. Buat masak semangkuk sup. Masih bisalah. Sup sayuran liar? Masa sih, Nini baru pulang, badannya masih sangat lemah. Aku juga tahu. Tapi di rumah cuma sisa. Barang segini. Aku nggak bisa bikin dari udara. Sudah, jangan pada bicara lagi. Aku mau ke gunung buat berburu. Nini masih kecil begini, nggak boleh biarkan dia kelaparan. Naik gunung? Jangan. Kak, sebentar lagi hari gelap. Naik gunung bakal bahaya. Sekarang bahaya lagi. Nini juga nggak boleh kelaparan. Paman, nenek, bibi. Nggak usah besar. Ani, ini ikan dari mana banyak banget? Ikan-ikan ini, semua hasil pancingan Nini sendiri. APA, ini semua Nini yang pancing? Nini. Bu, aku pulang. Aku sudah tukar ikan dengan beras. Bu, 20 kali ikan. Jai tukar dengan 30 kali beras. Bagus. 30 kali beras? Kalau kita hemat-hemat makan, cukup buat sebulan. Ayah. Bu, aku pulang. Adik kedua pulang. Adik kedua, kamu tukar berapa kati sayo? Entah karena orang-orang sudah lama nggak makan dagingnya. 10 kati ikanku ini ditukar dengan 30 kati sawi putih dan lobak. Pelen. Ayo, kita pergi. Nini. Paman, kalian lagi ngapain? Maaf ya, paman-paman ganggu tidurmu. Nggak apa-apa. Nini, kamu cepat tidur lagi. Aku sama paman mau cari hasil laut. Lihat bisa dapat hasil laut nggak? Nanti buat masak sarapan buat kamu. Cari hasil laut? Di sini dekat ada laut? Kenapa? Kamu belum pernah ke pantai? Di kehidupan sebelumnya, puluhan tahun jadi budak. Mana ada waktu buat lihat laut? Pasti itu orang Lintian. Nini sudah besar begini, belum pernah lihat laut. Pasti ulah dia. Dia itu bukan manusia. Nini, kamu mau ke pantai? Kalau kamu mau pergi, paman-paman akan antar kamu. Ok? Benarkah? Terima kasih paman-paman yang terbaik. Niu, kita bicarakan dulu ya. Setelah sampai di pantai nanti, jangan sembarangan lari-larian. Harus nurut, engerti? Oke deh, kamu bawa keranjang ke silmu. Ayo pergi. Pelen. Laut, aku datang. Niu. Kamu pelan-pelan, jangan sampai jatuh. Kamu hati-hati. Iya tahu. Nicole. Sudah. Biarkan dia main di sini saja. Mumpung matahari belum terlalu terik, kita buruan cari hasil laut. Ayo, pergi. Main di sini saja ya, jangan lari-larian. Sistem keberuntungan hari ini telah diperbarui. Nilai keberuntungan hari ini
78. 78. Nilai keberuntungan setinggi ini. Sepertinya hari ini akan ada kejadian baik yang besar. Apa ini? Mutiara. Kualitasnya lebih bagus daripada yang kulihat di toko mutiara khusus. Walaupun ini tahun sulit, pasti sangat berharga. Wah, gurita besar. Kakak, Gimana, kamu dapat apa? nggak dapat apa-apa. Aku juga hampir sama. Lihat, cuma dapat beberapa kepiting kecil. Sudahlah, kita bawa nyonya. Pulang dulu, nanti malam, kita naik gunung. Coba peruntungan. Nayuniu. Nayuniu, ayo pulang. Ya tahu. Cepetan. Apa ini? Aromanya harum. Bawa pulang untuk diperlihatkan ke paman. Sepagi ini cuma dapat ikan dan udang jelek segini. Kalau tahu begini, nggak usah datang. Mending tidur di rumah. Capek banget. Tutup mulutmu yang bau. Suruh kamu dan ayahnya anak berburu di gunung, kamu bilang bahaya. Mencari hasil laut, kamu ngeluh capek. Anak kami, Lintian, kok bisa dapat istri yang nggak berguna kayak kamu? Istri Lintian yang dulu itu berguna, Pergana, tapi kan tetap mati ketularan sial. Aku setidaknya memberimu seorang cucu laki-laki. Kalau tidak, keluargamu akan punah. Nenek adalah bintang sial. Omong kosong apa itu? Benar-benar si bintang sial itu ya? Kok dia belum mati? Aku tahu. Pasti Lintian. Hatinya lembut, lalu membebaskannya lagi. Aku bilang juga, kok hari ini mencari hasil laut, sial banget, nggak dapat apa-apa. Ternyata ada bintang sial ini. Ayahmu lemah, tapi aku tidak akan lemah. Ayo. Lepasan. Niu, kamu baik-baik saja? Niu, jangan takut. Selama paman ada di sini, tidak ada yang boleh mengganggumu. Camus. Kamu apa kamu? Ayo lihat. Saudara-saudara Zhang membunuh orang. Tolonglah, nenek tua ini, ayo cepat ke sini. Kedua saudara Zhang itu membunuh orang. Ada pembunuhan. Apa yang kau omongin? Adik kedua, jangan gegabah. Bukankah itu keluarga Lin? Si tua dan si muda, dua perempuan brengsek itu, siapa lagi yang bikin mereka marah? Nenek Lin, ada APA, kalau ada masalah, bikarala pelan-pelan. Langit itu punya mata tapi buta. Aku, Nenek Lin. Seumur hidup berbuat baik. Kok bisa punya bencana seperti ini? Membuat rumah tanggaku hancur. Bukankah ini si kecil yang masih muda sudah mencelakai ibunya sendiri? Ya, betul, dia. Sekarang ini, kan memang tahun yang sulit, makanan sedikit. Kami berdua, ibu dan anak ini, kelaparan gak tahan lagi. Jadi kami berniat, pergi ke pantai, cari makanan. Tapi siapa sangka, baru keluar langsung ketemu. Kedua saudara Zhang ini, membawa si bencana kecil ini, menyebarkan kesialan kemana-mana. Bikin kami sepanjang pagi ini, nggak dapat apa-apa. Aku juga. Aku kira kumaku, yang sayang. Ternyata gara-gara kamu, si bencana. Aku juga. Kita laluan. Zhang Zi Zulong, etc. Dasa APA kau bawa bencana ini. KE Pantai, Mau membunuh kita semua? Bukan aku. Aku apa aku? Cepat bawa si bencana ini, pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan kami berbalik melawan. Pergi, cepat pergi dari sini, pergi. Beresin semua keributan ini. Kalian nggak ada kerjaan lainnya? Selamat pagi, kakek buyut. Kalian lagi ngapain ini? Kakek. Nini, kok kamu di sini? Sini, kakek peluk.
Kakek buyut, jangan peluk dia ini pembawa sial. Awas ketularan sialnya. Pembawa sial apaan? Justru kalian semua yang pembawa sial. Aku kasih tahu ya, mulai sekarang, nggak boleh lagi bilang, Nini itu pembawa sial. Nini ini adalah pembawa keberuntungan. Bu. Siapa orang itu? Pelankan suaramu. Kedudukannya di desa ini sangat tinggi. Bahkan aku saja harus memanggilnya kakek buyut. Kakek buyut, gadis ini sejak kecil sudah membunuh ibunya sendiri. Kamu bilang dia bukan pembawa sial, lalu dia apa dong? Iya nih, kakek buyut. Kemarin ada yang pergi memancing, dapat banyak hasil laut. Hari ini dia datang. Kami semua nggak dapat apa-apa. Coba kamu bilang, kalau dia bukan pembawa sial. Lalu apa dong? Kakek buyut, kamu sudah pikun banget. Membantu siapa saja bol. Kok malah bantu si pembawa sial ini? Kalau begini terus, desa kita bisa mati kelaparan semua. Time semua, kalian nggak dapat apa-apa. Itu karena kalian sendiri yang sial. Kok malah nyalahin orang lain? Kakek buyut, kalau kamu bicara seperti itu, aku jadi nggak suka. Maksudmu kami memang pantas sial? Kalau bukan karena si pembawa sial kecil ini, masyarakat kita sampai segitunya sialnya? Betul. Desa kita tahun-tahun sebelumnya selalu makmur dan sejahtera. Sejak pembawa sial ini lahir, masa paceklik pun datang. Kalau bukan dia yang bawa, lalu paceklik itu apa? Kakek buyut, aku tahu kau baik hati. Tapi si pembawa sial ini tidak boleh dibiarkan tinggal. Dia hidup cuma bikin celaka. Betul. Kalau menurutku sih, si pembawa sial kecil ini harus diusir. Siapa yang berani melindunginya, ikut diusir juga. Menurut kalian semua, benar kan? Betul. Kalian mau apa? Masa iya mau mengusirku juga? Paman buyut, lihatlah ucapanmu itu. Mana mungkin kami mengusir paman? Di sini Kuma Saturan. Yang harus pergi, yaitu si pembawa sial ini. Pergi sana. Pergi, cepat minggat. Kamu, kalian. Kakek. Aku punya cara untuk buktikan aku bukan pembawa sial. Nyonya, ini. Dendam karena tubuh asli diperlakukan semena-mena sampai mati oleh kalian belum kubalaskan. Berani-beraninya kalian datang lagi. Kalau kali ini tidak kuhajar kalian habis-habisan, aku tidak bisa menghadapi sistem. Lia apa? Jangan-jangan mau merengek-rengek, buat cari simpati, supaya semua orang membiarkanmu, jangan mimpi. Hari ini, lihat saja, siapa yang bisa melindungimu. Aku bukan pembawa sial. Kamu masih kecil saja. Sudah mencelakai ibumu sendiri, lalu membawa masa paceklik yang puluhan tahun tidak pernah terjadi. Kemarin pagi masih ada orang yang nemu barang bagus di sini, hari ini kami datang. Sudah tidak dapat apa-apa, kalau kamu bukan pembawa sial, lalu siapa? Tidak dapat barang. Apa hubungannya denganku? Maksudmu, kamu nemu barang bagus? Aku memang nemu, banyak barang bagus. Aku kok nggak percaya ya? Kamu si pembawa sial, bisa nemu barang bagus apa? Kalau kamu memang nemu barang bagus, aku langsung sujud dan membungkuk hormat padamu. Baik, ini katamu sendiri ya. Buka lebar-lebar matamu, lihat apa ini. Mutiara. Ini. Mutiara. Betul, ini mutiara. Lihat kualitas dan ukurannya, bisa dibilang yang terbaik. Paling tidak bisa dijual Rp200. Kalau ditukar dengan bahan makanan, cukup untuk makan satu keluarga selama beberapa bulan. Dapat mutiara waktu cari hasil laut. Terakhir kali kejadian seperti ini, sudah berapa tahun yang lalu, anak kecil ini, keberuntungannya luar biasa ya. Tidak, kenapa waktu kami cari hasil laut, cuma dapat ikan-ikan busuk dan udang-udang jelek, kamu cari hasil laut malah dapat mutiara? Pasti ada yang tidak beres. Apa yang tidak beres? Jangan-jangan kamu pikir, mutiara ini palsu? Niu. Mutiara ini, benar-benar kamu yang nemuin di sini? Tentu saja, begitu Niu datang ke sini langsung nemuin. Niu hebat kan? Hebat. Niu pintar sekali. Aku ingat ada yang bilang tadi, asal Niu bisa nemuin barang bagus, buktikan dia bukan pembawa sial, akan berlutut di depan Niu dan minta maaf. Hal ini, jangan-jangan kamu mau ingkar? Maksudmu apa? Kenapa aku harus minta maaf sama si pembawa sial kecil ini? Tidak mungkin. Nenek, mutiara di tangan si pembawa sial cantik sekali. Xiaobao juga mau. Xiaobao tunggu. Nenek ambilin buat kamu. Mau apa? Paman buyut. Udah gede masih merebut barang anak kecil. Gak punya malu apa?
Paman Buyut. Urusanmu terlalu jauh kali. Bagaimanapun juga, aku ini neneknya. Anak ini, dia cucu kandungku. Dia nemu mutiara, masa tidak harus diberikan padaku? Aku tidak punya nenek seperti kamu. Sejak kamu suruh orang buang aku di tempat sepi di luar desa, kita berdua sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Apa? Harimau yang ganas puntak makan anaknya sendiri. Kamu maladeni. Menghemat sedikit makanan, membuang cucu kandungmu sendiri di tanah liar biar mati. Kamu keterlaluan. Sepengetahuanku, Persodian Makanan qui lui argalin. paling banyak di desa kita. Masa sampai tidak sanggup memberi makan seorang anak? Apa ia segitunya? Nenek Lin ini sungguh keterlaluan. Orang seperti ini yang harus diusir dari desa. Tidak, bukan begitu. Dengar penjelasanku, aku. Dasar kamu anak sialan. Kami selama ini nggak jahat sama kamu kan? Kamu berani-beraninya, di depan banyak orang, ngomong sembarangan. Hari ini aku bakal sobek mulutmu. Coba aja kamu sentuh Niu-Niu. Paman Buyut, kalau beneran aku cuma mau hemat sedikit makanan. Terubuan cucu kandungku sendiri. Ke hutan biar dimakan serigala. Aku rela kena petir. Ini semua gara-gara saudara-saudara Zhang yang mau merebut mutiara ini. Jadi mereka yang suruh cewek kecil ini. Ngomong gazal. Kamu harus ngebelah aku ya. Kamu bilang, nggak membuang Niu-Niu. Berani nggak kamu di sini, di depan Mazu, bersumpah? Apa? Bersampa? Iya. Kecuali kamu bersumpah di depan Mas U. Kalau enggak, berarti kalian bohong. Kalau kamu berani bohong, nanti kamu tunggu aja. Mazu langsung nyamper kamu. Iya, orang yang tinggal di pinggir laut semua percaya sama Mazu. Pasti mereka nggak berani bohong di depan Mazu. Kok jadi diam? Kalau berani, coba ulangi omonganmu tadi di depan Mazu. 1 kali lagi. Kalian tunggu aja. Mutiara ini, aku nggak mau lagi. Bu, tapi itu mutiara loh. Bersumpah kan nggak apa-apa. Siapa tahu Mazu, nggak perhatiin. Aku nggak bakal bohong di depan Mazu. Kalau kamu nggak takut mati, ya silakan pergi bersumpah. Ayo pergi. Tunggu dulu. Dasar kamu anak sialan. Mau apa lagi kamu? Kakek, kalau bukan karena Mazu melindungi Niu-Niu, udah lama dibuang mereka ke gunung sepi, dimakan serigala. Mereka nggak anggap aku manusia. Aku juga nggak mau lagi ada hubungan apa-apa sama mereka. Kakek, aku minta kakek jadi saksi. Aku sama keluarga Lin udah nggak ada hubungan lagi. Sama keluarga ular berbisa ini, memang seharusnya nggak ada hubungan lagi. Mulai sekarang, kamu ikut hidup sama keluarga Zhang aja. Paman Buyut. Tenang saja, kami pasti bakal jaga baik-baik Nyonya. Niu-Niu, mulai sekarang ikut marga Zhang aja. Baik. Jangan kira sekali selamat, lalu kamu bukan anak sial lagi. Tunggu aja. Kalian bawa pulang si bintang sial ini. Keluarga Zhang cepat atau lambat, pasti akan hancur berantakan. Nenek Lin, ngomong apa sih? Kedua, jangan diharakan mereka. Keluarga Nenek Lin ini sungguh keterlaluannya. Sendiri tidak sayang anak perempuan, orang lain yang sayang malah dilarang, malah menggetak orang lain. Orang macam ini baru pertama kali kulihat. Cepat pergi sana, cepat pergi. Orang macam ini cepat usir saja. Ayo pergi, cepat pergi. Cepat pergi. Sudah. Masalah hari ini, semua sudah melihat sendiri. Niu-Niu sudah membuktikan dirinya, bukan bintang sial. Mulai sekarang, Semut jangan lagi menyebarkan kabar burung. Siapa yang berani lagi ngomong sembarangan? Jangan salahkan aku kalau nanti aku berbalik tidak kenal orang. Mengerti? Kakek Samsu, ayo pergi. Selang. Lihat ini, hari juga sudah sore. Bawa Niu-Niu pulang saja. Kakek Samsu. Hari ini terima kasih ya. Terima kasih, kakek. Sama-sama. Kalau kamu benar-benar ingin berterima kasih pada kakek, nanti ya sering-sering temani kakek memancing ikan. Sejak kamu pergi kemarin, kakek tidak dapat seekor ikan pun. Kalau begitu Niu-Niu nanti selalu bantu kakek memancing ikan. Sepakat. Sepakat. Sailing janji. Kalau begitu, kakek Samsu, kami bawa Nyonya pulang dulu. Niu-Niu, di keranjang punggungmu ini, isi apa sih? Sampai berat sekali. Paman kedua bantu bawa ya? Tidak usah. Niu-Niu bisa bawa sendiri. Anak ini menyimpan rahasia ya. Pelan-pelan. Hati-hati. Nenek, kami sudah pulang. Niu-Niu pulang. Cepat biarkan nenek lihat.
Du, kukuku sayang. Wajah kecilmu sampai hitam kena matahari. Niu Niu. Nanti urusan pergi ke pantai. Serahkan saja pada paman sulung dan paman kedua. Kamu tidak boleh pergi lagi. Ya. Nenek. Niu Niu paling suka pergi ke pantai. Pergi ke pantai seru sekali. Ibu, aku pulang. Kakak kedua. Kalian sudah pulang. Bu, Siapa yang suruh kalian bawa Niu Niu pergi ke pantai? Kwakanya. Kalau sampai Niu Niu kepanasan, awas kalian kukuliti hidup-hidup. Pelin. Siapa yang suruh kalian berdua? Bawa Niu Niu pergi ke pantai? Bu, sakit. Nenek Niu Niu yang mau pergi ke pantai sendiri. Bukan salah kakak dan paman kedua. Jangan salahkan mereka. Bu, coba tebak hari ini kami nemu apa di pantai. Pasti nggak bakal nyangka. Di desa ini banyak orang yang tiap hari ke pantai. Kalau ada barang bagus, pasti udah habis diambil orang. Masa ia bisa kebagian kalian? Bu, aku sama kakak emang nggak bakal nemu. Tapi bukan berarti Niu Niu nggak bisa. Sini, Nyau, kasih lihat harta karun yang kamu temuin. Sama nenekmu. Lihat tuh. Bu, adik ketiga. Makan siang sudah siap. Mutiara? Kamu nemu mutiara di pantai? Bukan aku. Nyonya yang nemuin. Mutiara sebesar ini, harganya pasti mahal banget. Kalau ini dijual, pasti bisa ditukar banyak beras. Makan. Pikiran cuma makan doang. Mutiara ini, Kan Niu Niu yang nemuin, zeleng Niu Niu. nggak ada yang berhak ngatur. Kalian semua, jangan macam-macam sama ini. Bu, maksud ibu ngomong gimana? Maksudnya APA? Maksudnya apa? Mutiara ini punya Niu Niu. Apa urusannya sama kamu? Mutiara ini, kualitasnya bagus banget. Masa ia nggak disimpan, buat bikin perhiasan? Waktu Niu Niu nikah nanti? Bu, rumah kita aja berasnya hampir habis. Ibu malah mikirin pernikahan Niu Niu. Terus lagi, Niu Niu masih kecil. Adik kedua sama ketiga kita udah hampir 30 tahun. Di desa ini, udah ada yang mau. Tapi karena kita miskin, nggak ada uang buat mahar. Jadi jomblo terus. Kenapa ibu nggak mikirin Urisan Amerika? Kakak kepar. Aku nggak buru-buru. Kakak kedua nggak buru-buru. Aku juga nggak buru-buru. Mutiara ini, mending disimpan buat Niu Niu. Jadi mas kawin. Paman, kalian ngomong apa sih? Kapan Nini bilang mau nikah lagi pula? Aku nggak mau ngomong lagi sama kalian. Tante, karena nenek sudah bilang mutiara ini hanya aku yang berhak mengaturnya. Kalau begitu, aku berikan mutiara ini kepada tante. Entah tante pakai untuk tukar beras, atau untuk biaya paman dan paman cari istri, semuanya boleh. Dikasih ke aku? Selain mutiara ini, Nini juga nemuin banyak barang bagus. Abalon, gurita, kerapu bintang. Nini, ini semua kamu yang nemuin? Oh iya. Ada juga ini. Yang ini Nini nggak kenal. Aromanya masih harum. Jadi Nini bawa pulang. Ini apa sih? Belum pernah lihat. Barang ini adalah nggak mungkin salah. Nggak mungkin salah. Bu, ibu kenal barang ini? Ini apa sih? Ayo masuk ke dalam. Masuk. Ayo masuk ke dalam. Nini, ayo. Bu, kenapa jadi misterius banget? Iya, Nek. Ini sebenarnya apa sih? Bocah bego. Ini lebih berharga daripada emas. Ambergris, minyak paus. Minyak APA? Ambergris. Betul. Di laut ada sejenis paus. Namanya paus sperma. Dari 100 paus sperma, biasanya cuma 1 yang bisa hasilkan ambergris. Ini adalah Rempah paling top di dunia. Juga obat-obatan yang sangat mahal. Kalau gitu, berarti ini sangat berharga dong? Beberapa tahun lalu, aku sama bapakmu kerja di kota. Pernah lihat orang beli barang ini. 1 gram ambergris. 500.000.
1 gram 500.000? Kalau sepotong ambergris ini, paling nggak setengah kilo lebih. Kalau dihitung, 25 juta. Segitu banyaknya? Kamu simpan baik-baik ini. Nanti hidup seperti biasa. Jangan beritahu siapapun tentang hal ini. Kalau gitu, Bu, ini disimpan saja. Barang semahal ini, kenapa nggak dijual aja? Dijual? Aku justru takut kalau kamu jual. Kamu nggak sempat menikmati uangnya. Di zaman sekarang ini, jangan cuma di kabupaten kita, bahkan di kota, ada berapa orang yang bisa keluarkan puluhan ribu? Kalau sampai bocor kabarnya, sampai orang tahu, keluarga kita punya ambergris ini, coba pikir, masih bisakah keluarga kita hidup dengan tenang? Banyak orang demi uang, hal apapun, bisa mereka lakukan. Kalau kamu mau mati, ya silakan bawa pergi dan jual. Kalau gini, mendingan nggak usah ketemu barang ini. Dibawa pulang pun nggak ada gunanya. Disimpan malah jadi bencana. Sudah, kamu jangan banyak omong. Dengarkan saja kata ibu. Zaman sekarang ini, banyak orang, demi sesuap nasi, bisa melakukan apa saja. Kita jalani saja hidup kita, dengan baik. Iya, Bibi, kamu dengarkan saja kata nenek. Barang ini, bukan untuk kita sentuh sekarang. Simpan saja, di rumah sebagai penjaga. Tunggu sampai nanti ada kesempatan baru dibicarakan. ITU. Bu, nanti aku ke belakang rumah, gali lubang besar, lalu kubur barang ini. Begitu pasti nggak ada yang nemu. Boleh. Sekarang makan dulu. Bukannya sudah kubilang, suruh kamu bawa ikan yang dipancing Niu-Niu kemarin. Untuk ditukar beras. Ini, berasnya mana? Sekarang kan lagi paceklik. Siapa yang mau tukar beras dengan ikan? Gampang ngomong kalau nggak ngerasain. Tapi kamu juga nggak boleh bikin bubur seencer ini. Kita makan nggak apa-apa, tapi Niu-Niu masih butuh gizi. Nggak apa-apa, Paman. Niu-Niu bisa kenyang kok. Kak, ibu rumah tangga paling pintar pun gak bisa masak kalau nggak ada beras. Jangan salahkan Bibi juga. Besok di kota, akan ada pedagang yang beli hasil hutan. Nanti kita sekeluarga, pergi jalan-jalan. Kalau bisa dapat buruan, atau kumpulkan tanaman obat. Masalah nasi. Bukan selesai? Naik gunung berburu? Nenek, aku juga mau ikut. Anak perempuan. Buat apa ikut berburu? Nggak boleh pergi. Nenek, biarkan Niu-Niu ikut ya. Nggak kerasa kalau akhir-akhir ini keberuntungan Niu-Niu sangat bagus? Pasti bisa bantu ketiga paman. Niu-Niu ada benarnya. Akhir-akhir ini, baik saat mencari hasil laut atau memancing, keberuntungan Niu-Niu sungguh luar biasa. Kalau dia bisa ikut berburu bersama kita, mungkin saja dapat hasil buruan yang bagus. Nenek, ajak aku ikut ya. Ayo, ikutin. Aku pasti akan baik-baik mengikuti para paman, tidak lari-larian. Sudah. Jangan goyang-goyang lagi. Nenek sampai mau copot sendi-sendinya digoyangin kamu. Baiklah. Kamu boleh ikut. Boleh. Terima kasih nenek yang paling baik. Sudah, cepat makan. Apa? Niu-Niu Shang tidak hanya tidak mati, tapi malah ikut bersaudara Zhang mencari hasil laut dan menemukan mutiara? Iya, betul. Aku minta ke dia malah nggak mau kasih. Bilang apa? Mau memutuskan hubungan orang tua anak dengan kita. Mau pakai marga Zhang lagi. Sungguh kesal. Aku nggak peduli. Kamu harus pergi minta mutiara itu. Piweraku. Masa sih? Aku jelas-jelas sudah membuangnya di hutan. Bagaimana dia bisa selamat? Kamu dengar omonganku nggak? Kamu tuli. Sudahlah. Sekarang ini tahun paceklik. Mutiara juga nggak bisa ditukar dengan makanan. Apa gunanya? Aku cuma nggak terima saja. Kamu pikir aku terima? Dengan keadaan ini, gadis kecil Niu-Niu itu, dan mereka yang bermarga Zhang itu. Aku pasti akan menghabisi mereka. Ibu, apa ibu sudah punya akal? Ada. Tahun paceklik ini sudah berlangsung lama. Di desa ini, persediaan makanan setiap rumah tangga sudah hampir habis. Kalau tidak segera menemukan makanan lagi, musim dingin ini, bisa-bisa ada yang mati kelaparan. Ibu, aku nggak paham maksud ibu. Apa hubungannya dengan kita melampiaskan amarah ketiga bersaudara Zhang? Ini? Bodoh kamu. Sekarang di mana bisa dapat makanan? Tentu saja dari pedagang yang datang ke sini tiap bulan untuk menukar hasil hutan. Itu. Asal kita bisa menghalangi keluarga Zhang agar tidak bisa naik ke gunung, menurutmu mereka bisa bertahan hidup melewati musim dingin ini? Kalau mereka mau naik gunung, bagaimana kita menghalanginya? Itu mudah. Kemarila. Besok kita Niu-Niu. sampai di gunung nanti, harus selalu dekat dengan para paman. Jangan sampai lari kemana-mana, mengerti tidak? Kalau capek, pulang lebih awal.
Dan juga, Jangan pergi ke tempat-tempat berbahaya. terutama jangan makan, Yamo. atau buah yang tidak dikenal. Ibu menggemparkan Nyonya, seperti anak rakus saja. Nyonya paling patuh, pasti nggak bakal sembarangan makan. Banyak omong kamu. Bu. Musim dingin sudah hampir tiba. Kami harus pergi. Oke. Kalau gitu, pergilah, pastikan jaga Nini baik-baik. Bu, tenang saja. Nini ini kan bintang keberuntungan keluarga kita. Pasti kami jaga baik-baik. Hati-hati di jalan. Nini, ayo pergi. Nenek, Bibi, dah. Tunggu dulu, Nini. bawa ini. Makan kalau lapar. Jangan bilang-bilang sama pamanmu. Cepat pergi sana. Padahal di rumah persediaan makanan hampir habis. Nenek malah mau membungkuskan nasi kepal dari makanan yang sedikit itu untukku. Ingat hidupku di masa lalu, hanya seorang yatim piatu. Tak pernah merasakan kehangatan keluarga. Tak disangka, setelah terlempar ke dunia lain, aku malah bisa disayang banyak orang. Ayo pergi. Oke. Memperbarui nilai keberuntungan Inang. Nilai keberuntungan hari ini, 88. 88? 10 poin lebih tinggi dari kemarin. Sepertinya hari ini akan panen besar lagi. Bos harga kali ini terlalu rendah. 1 kilo jamur Matsutake ditukar 1 kilo beras. Tahun-tahun sebelumnya kan, 1,5 kilo. Iya, betul. Harga tanaman obat seperti Castrodia dan Angelica ini seperti lebih rendah dari tahun lalu. Betul. Bos Ju, musim dingin sudah hampir tiba. Kita semua Ingin menukar hasil bumi dengan makanan darimu untuk menghadapi musim dingin. kalau tidak, Musim dingin ini, banyak yang akan mati kelaparan. Kumohon, bersikaplah baik hati. naikkan. Harganya sedikit. Naikkanlah. Dan bukan cuma itu, di gunung tahun ini, hasilnya sudah sedikit. Masih saja kamu tekan harganya. Jelas-jelas menindas orang. Betul, kan? Iya, betul. Naikkan harganya. 3 kakek pemancing juga ada di sini. Bos Zu, Andalia. Diam semua. Sekarang kan tahun sulit. Selain aku, siapa lagi yang mau menukar beras putih dengan barang-barang gunung? Jelek punyamu, kalian tidak bersyukur. Sudah biasa, malah mengeluh karena aku memberi sedikit. Tinggi ya, 1 kalimat. Mau tukar, ya tukar. Nggak mau ya pergi. Tanpa berasku, kalian tunggu saja mati kelaparan. Minggir. Sialan pedagang licik ini. Jelas-jelas memanfaatkan tahun sulit untuk memperparah keadaan. Kek, pedagang licik itu menekan harga semua hasil bumi. Seperannya, gimana ini? Mau gimana lagi? Seberapa rendah pun harganya ditekan, kita harus tahan. Sudahlah, kita buruan, naik gunung. Ayo lihat, semua. Si pembawa sial datang. Dia juga mau naik gunung. Kalian mau apa sih? Kalimat itu, harusnya aku yang tanya. Kalian bawa si pembawa sial ke sini. Mau apa sebenarnya? Bukan yang baru lahir, lalu bikin ibunya mati itu. Si pembawa sial, siapa yang bawa dia naik? Paman, aku bukan pembawa sial. Omong kosong. Baru lahir saja kamu sudah membunuh ibumu sendiri, lalu dibawa ke sini, membawa tahun-tahun paceklik. Kalau bukan kamu pembawa sial, siapa lagi? Warga sekalian, hasil hutan ini sekarang sudah susah dicari. 3 bersaudara keluarga Shang masih mau bawa si pembawa sial ini masuk gunung. Ini jelas-jelas mau membuat kita semua pulang dengan tangan kosong. Kalau tidak dapat hasil hutan, tak bisa ditukar dengan makanan. Nanti saat musim dingin tiba, kita semua bisa mati kelaparan. Jean S.I. Solong, berdasarkan apa kamu bawa si pembawa sial ini? Naik ke gunung, kamu mau mencelakai kita semua? Siapa yang kamu makian? Jangan paksa aku bertindak. Kalian, cepat bawa pergi si pembawa sial itu. Pergi dari sini. Apa katamu? Kakak kedua, jangan gegabah. Siapa yang berani bilang lagi, Nini adalah pembawa sial? Akan kusobek mulutnya. Kakek, Nini. Lagi-lagi kamu yang menghasut. Menyebarkan rumor Nini adalah pembawa sial. Sepertinya, pelajaran kemarin belum cukup. Kakek tua. Apa maksud perkataanmu? Aku yang menyebarkan rumor? Gadis kecil ini, pembawa sial atau bukan? Didala Mati Semua Oran Suda. Je la Seperti Sermin. Betul.
Nenek Lin benar. Ini adalah pembawa sial yang menyebarkan kesialan dengan semena-mena. Selama dia naik gunung, kita semua di gunung tak akan dapat hasil sedikit pun. Kakek tua, aku menghormatimu sebagai orang tua. Tapi kamu tidak bisa mengandalkan kedudukanmu yang tinggi. Un tuc bertindak seunangguno. Urusan desa harus diputuskan oleh kita semua. Si pembawa sial tidak boleh naik gunung. Benar, tidak boleh naik. Betul. Ternyata semua yang terjadi hari ini sudah direncanakan oleh orang tua ini sejak awal. Tujuannya adalah agar kita tidak masuk ke gunung dan mati kelaparan di tahun yang sulit ini. Bukan hanya itu, Bentansial tidak boleh naik gunung. 3 bersaudara keluarga Zhang. Juga tidak boleh naik gunung. Soalnya, mereka setiap hari bergaul dengan bintang sial ini. Seluruh tubuh mereka sudah ketularan sial. Kata-katamu benar. 3 bersaudara keluarga Zhang. Juga tidak boleh naik gunung. Atas dasar apa? Kalian punya hak apa untuk melarang kami naik gunung? Aku beritahu kalian. Siapapun yang berani naik gunung hari ini, aku berani kempeskan Amerika. Coba ulangi lagi. Kukam. Gunung ini milik bersama. Selama warga desa, semuanya boleh masuk. Paman. Kamu memang sudah bulat tekad untuk melindungi keluarga bintang sial ini? Sudah. Kalau kamu bilang, gunung ini milik bersama, Maka kita akan ambil keputusan secara bersama-sama. Maksudnya APA? warga sekalian, yang berpendapat dia, bukan bintang sial, Setuju dia masuk gunung. angkat tangan. Yang berpendapat dia, memang bintang sial, Tidak setuju dia masuk gunung. angkat tangan. Paman. Kamu sudah lihat kan? Bukan cuma aku yang berpikir begitu. Tapi semua orang. Tidak ingin bintang sial ini masuk gunung. Bu, bagaimana caramu bisa begitu hebat membuat semua orang menurutimu dan tidak mengizinkan bintang sial ini naik gunung? Kamu hebat sekali. Di sini, gunung yang bisa menghasilkan hasil hutan, cuma 1-2 saja. Penduduknya. Juga banyak. Dengan menetapkan bahwa gadis ini adalah bintang sial, otomatis kita bisa melarang 3 bersaudara keluarga Zhang, semuanya naik gunung, Bukanka polluant orang lain. untuk menemukan hasil hutan. Jadi lebih besar? Menurutmu, mereka bisa tidak setuju? Bu, memang benar, orang tua lebih berpengalaman. Kamu orang tua bangka, pikir kamu sudah pasti bisa mengalahkanku ya? Tunggu saja. Kakek, kalau paman dan bibi tidak suka padaku, ya sudah kita pergi ke gunung lain saja. Lagi pula di sini banyak gunung. Kita pergi ke gunung itu. Memang pantas disebut pembawa sial. Baru saja memilih, langsung pilih gunung. Tandus terbesar kita ini. Di gunung itu, tidak ada hasil hutan sama sekali. Kelinci pun cuma sedikit. Nyu. Itu gunung, tandus yang kosong melompong. Kalau kamu pergi ke sana, pasti tidak akan menemukan apa-apa. Dengarkan kata kakek. Setelah mereka naik gunung, aku akan diam-diam membawamu lewat jalan kecil. Paman. Jangan bilang, aku yang melarang mereka masuk. Baik. Mereka mau ke gunung tandus itu, ya silakan saja. Kami juga tidak akan menghalangi. Lagi pula. Di gunung tandus itu, mereka tidak akan dapat hasil hutan. Bagaimana kalau kami bisa menemukan hasil hutan? Kalau kamu bisa mendapatkan hasil hutan di gunung tandus itu, hasil hutan yang digali oleh seluruh keluargaku, akan kuberikan semua padamu. Baik. Ini katamu sendiri ya, paman kedua, paman ketiga, ayo kita pergi. Nyu. Kamu benar-benar mau ke gunung tandus itu? Paman kedua. Legipula Marika Menggalanji, kita naik gunung, lebih baik. Kita ikut Niu saja, coba-coba peruntungan. Aku percaya pada Niu. Meskipun itu gunung tandus, pasti kita bisa menemukan barang bagus. Aku juga percaya Niu. Aku juga percaya Niu. Aku juga percaya Niu. Paman, kamu ini bodoh. Kamu mau ikut dia masuk ke gunung tandus itu? Bukan cuma paman yang mau ikut, aku juga mau. Aku juga. Ini kacau sekali. Aku tidak percaya kamu bisa menemukan apa-apa di gunung seperti itu. Jangan sampai nanti, diam-diam menyusup ke gunung kami, untuk menggali hasil hutan. Tenang saja, kami tidak sebejat kamu. Lagi pula, kamu masih berhutang sujud minta maaf padaku. Camel. Kalau kalian sudah nekat, ikut si pembawa sial ini. Ya kita. Kita lihat saja nanti.
Pokoknya nanti kalau kehabisan makanan, jangan pinjam ke rumahku. Ayo pergi. Aduh, nggak kuat lagi. Tulang-tulang tua gue ini. Juga udah nggak kuat. Istirahat bentar. Pak D, minum dulu. Anak baik. Camulia. Naik ke gunung ini. Sudah berjam-jam. Nggak lihat apa-apa. Bagaimana kalau kita pulang saja, sambil sekarang sepi. Diam-diam. Ke gunung besar. Nggak boleh. Kalau pulang, ketahuan mereka. Di belakang pasti, mau ngomong apa tentang kita. Pokoknya gue nggak mau direndahin. Kalau nggak ketemu, hasil hutan gimana? Nggak ada makanan buat musim dingin. Bisa-bisa mati kelaparan. Terlalu gegabah. Waktu milih gunung dulu, harusnya dilihat-lihat dulu. Kok, sembarangan aja. Masuk gunung tandus ini. Nggak mungkin. Padahal nilai keberuntungan gue hari ini tinggi banget. Kok bisa nggak ketemu hasil hutan apa-apa? Jangan-jangan karena kebanyakan orang mengganggu penampilan gue. Nggak, gue harus coba sendiri. Om, Nini mau ke toilet. Toilet. Oak, kamu pergi sana, jangan pergi jauh ya. Sistem cepat keluar. Ya, Tuan. Bantuin gue cari. Ada barang bagus apa di sekitar sini? Gue sendirian, nggak sanggup nyari semua. Diterima. Lapor, Tuan. Setelah dipindai sistem, 200 meter di depan, ada satu tempat yang mengandung banyak tanaman obat bernilai tinggi. Bagus sekali. Ini dia tempat yang disebut sistem. Nini, nemuin barang bagus apa? Sampai buru-buru gini. Di depan sana. Om, cepat ikut gue. Tempat APA ini, kok ada pohon tumbang? Barangnya ada di dalam sini. Ini. Pak De, apa sih? Jamur Matsutake. Semuanya jamur Matsutake. Gak cuma Matsutake, masih ada Gastrodia, Angelica. Banyak banget, sebidang tanah seluas ini. Semuanya ginseng. Ergu. Hasilnya gimana? Banyak nggak hasil hutan yang digali? Jangan ditanya deh. Sibuk seharian penuh. Selain jamur hazel, sama akar 1000, yang berharga, ya cuma 2-3 kilo Matsutake. Kalau ditukar beras, ya cuma segini. Kalian hasilnya lumayan banyak ya. Kalau ditukar beras pasti nggak sedikit. Gini aja, nanti pinjamin aku sedikit. Tahun depan aku kembalikan 2 kali lipat. Ergu, tante hari ini juga nggak nemu barang bagus. Nggak bisa bantu kamu. Kantung yang kalian bawa ini, satu lebih penuh dari yang lain. Bion? Kalau nggak mau minjamin, bilang aja langsung. Ayo pergi. Bu. Kayaknya hasil semua orang. Nggak bagus-bagus amat. Kita yang paling banyak nemunya. Matsutake aja ada belasan kilo. Kita terlalu beruntung. Iya dong. Sejak si pembawa sial itu pergi, hijab kita akan semakin membaik. Bu, lihat. Si pembawa sial itu, kayaknya di tangan mereka. Nggak ada kantung sama sekali, mungkin nggak nemu apa-apa. Wajar. Siapa suruh 3 orang tua itu ngotong lindungi si pembawa sial kecil itu? Sekarang, aku mau lihat, mereka mau bilang apa. Ay Greco. Ini bukan si pembawa keberuntungan kecil yang disebut paman-paman itu? 3 paman. Kalian ikut si pembawa keberuntungan kecil ini, nemu barang bagus apa? Urusanmu apa? Minggir. Anak kecil. Gimana cara bicaramu sama nenekmu? Kurang ajar. Paman. Bagaimanapun juga, dia adalah anakku. Dia nggak hormat pada orang tua. Aku nggak boleh menghajarnya. Cuma karena kamu menelantarkan Niu-Niu di gunung sepi ini, biar hidup atau mati. Kamu nggak layak jadi ayahnya. Aku. Kami memang mau si pembawa sial kecil ini mati. Kalian melindunginya.
Kalian juga harus mati. Kalian kan ikut si pembawa sial kecil ini buat gali hasil hutan? Kok nggak ada kantung sama sekali? Jangan-jangan nggak nemu apa-apa? Wajar. 3 orang tua ini pasti akan mati kelaparan di musim dingin tahun ini. Siapa bilang kami nggak nemu hasil hutan? Aku sama kakek-kakek hasil galiannya bisa membuat kalian terpana. Jujur. Jean Lauda, 3 karung ini, barang yang kalian bawa, dari gunung hari ini? Barang gunung apa? Kalian kan sudah pernah ke gunung itu, mana ada barang gunung. Walaupun hari ini, mereka beruntung, mana mungkin dapat 3 karung penuh barang gunung. Menurutku, mereka di gunung, nggak nemu apa-apa. Lalu pergi ke pantai, ngumpulin beberapa karung, rumput laut busuk, sama lumut kerak, cuma sok-sokan aja. Zhang Lauda, pas crampulot de Buzuk Samalumukerak. Mau ditukar dengan makanan? Otakmu udah kemasukan angin ya? Sudah, semuanya, jangan mengejek mereka lagi. Aku rasa mereka juga terpaksa baru mengambil langkah ini. Menurutku, kalau nggak punya barang gunung, yang nggak ada yang bisa ditukar dengan makanan, nanti mati kelaparan di musim dingin tahun ini. Mereka kan mau lindungi si pembawa sial kecil ini. Wajar kalau mati kelaparan. Lo mulu yang bilang dia pembawa sial. Kapan berhentinya? Nggak berhenti. Emang lo pembawa sial, semuanya lihat ya. Ini nih barang gunung yang kami gali hari ini. Puluhan kilo jamur Matsutake. Sejak si pembawa sial kecil ini pergi dari rumah kami, kehidupan keluarga kami semakin membaik. Banyak sekali jamur Matsutake. Bisa ditukar banyak beras ya? Gue heran kenapa hari ini, sial banget. Ternyata gara-gara si pembawa sial ini. Aku juga, sibuk setengah mati, cuma dapat sampah-sampah ini. Pembawa sial emang bikin sial. Cuma dapat segitu doang berani bilang beruntung. Maksud lu apa? Buka matamu lebar-lebar, lihat apa itu namanya beruntung. Paman. Mengerti. Adik kejua, adik ketiga. Saya. Banyak sekali jamur Matsutake. Selain jamur Matsutake, ada juga Angelica sama Gastrodia. Hasil hutan ini. Le Biberarga daripada Jamur Matsutak. Semua kantong ini isinya itu. Betul. Semua hasil hutan ini ditemukan oleh Niu Niu. Dialah yang membawa kami menemukannya. Apa? Kok bisa begini? Masa iya mereka bisa menemukan hasil hutan? Ini kan gunung tandus. Gunung tandus kenapa? Tengga ya, meskipun gunung tandus, kalau ada nyonyo, tetap bisa dapat harta karun. Betul. Sekarang kalian, siapa lagi yang berani bilang Niu bawa sial? Ini, bawa sial kok rezekinya. Bisa sebaik ini? Kemarin dapat mutiara. Hari ini dapat hasil hutan sebanyak ini. Aku nggak terima. Kamu ingatkan soal kemarin. Aku hampir lupa. Kalian berdua ibu dan anak kemarin di pantai. Bilang Niu Niu bawa sial. Mau usir dia dari desa. Akhirnya Niu Niu bikin malu kalian. Kan, janji. Mau sujud minta maaf di mana? Itu belum dilakukan. Sujud. Iya. Kalian kan baru saja bilang, Selkin Nyonyo membawa kami menemukan hasil hutan. Lebih banyak dari kalian. Kalian akan kasih hasil hutan kalian ke kami. Semua orang sudah lihat lo. Jangan coba-coba ingkar janji. Tengga ya. Kasih. Aku ngapain kasih ke kalian? Hasil hutan ini buat kami. Tukar dengan beras. Kalau dikasih ke kalian, kami makan apa? Ngapain pada ngerubungin sini? Mau jual hasil hutan gak sih? Banyak sekali jamur Matsutake. Masih ada Angelica dan Gastrodia. Bagus. Ternyata ya, tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Ambil barang bagus kalian. Ayo ditimbang. Tunggu dulu. Nanti aku kasih beras lebih banyak. Tunggu. Anak kecil ini siapa? Namanya Nyonyo. Hasil hutan ini nih, sebenarnya dia sendirian. Yang nemuin. Kami cuma bantu-bantu aja. Dia sendirian yang nemuin? Betul. Dia yang nemuin. Lin, kamu bilang terus-terusan. Dia adalah pembawa sial. Tapi menurutku, keberuntungan ini, masa iya dia pembawa sial? Justru kalianlah si pembawa sial itu. Nyonyo ya? Tadi kamu menggelanjiku. Maksudmu apa? Nggak mau jual hasil hutan lagi? Om, barang kali ini pasti akan saya jual.
Tapi soal harganya harus kita bicarakan ulang. Sekarang ini tahun paceklik. Hasil hutan tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya pasti jauh lebih sedikit. Seperti kata pepatah, barang langka harganya mahal. Jadi hasil hutan tahun ini seharusnya lebih berharga dibanding tahun lalu. Harusnya bisa ditukar lebih banyak bahan makanan. Tapi kamu malah mau beli setengah harga. Sangat tidak pantas sih. Kamu. Maksudmu apa? Kalau mau beli barang ini boleh saja. Tapi harganya harus sesuai dengan harga tahun-tahun sebelumnya. Tidak hanya itu, hasil hutan semua orang juga harus dihitung dengan harga biasa. New benar. Sio ini kelakuannya terlalu keterlaluan. Memanfaatkan dia punya bahan makanan. Seenaknya menekan harga. Bukan manusia. Pokoknya, harus beli dengan harga asli. Harga asli. Kalian. Time semua. Aku tetap beli setengah harga. Mau apa? Gigit aku. Kalau berani, di seluruh daerah sini, selain aku yang punya bahan makanan, siapa lagi yang punya? Kalau nggak jual hasil hutan ke aku, siap-siap mati kelaparan. Memang di sekitar sini tidak ada bahan makanan. Tapi bagaimana dengan kota, kabupaten, dan kota? Niu, kamu benar. Bawa hasil hutan ke kota kabupaten untuk dijual. Memang bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Tapi desa kalian ini, jaraknya dari kota kabupaten sekitar 50-60 kilometer. Uang hasil jualan cukup nggak buat ongkos pulang pergi sekali jalan? Memang itu tidak cukup. Kalau yang ini, Om. Ginseng. Ginseng. Di gunung ini ternyata ada ginseng. Kalau masih kurang, aku masih punya, Om. Oh. Banyak sekali ginsengnya. Paman 3, sekarung penuh ginseng ini. Semuanya kalian gali. Dari gunung tandus ini? Masa sih bohong? Ginseng-ginseng ini juga ditemukan sendirian oleh Niu. Ginseng-ginseng ini bisa ditukar berapa banyak beras? Ya? Nggak usah jauh-jauh. Dengan adanya ginseng ini, aku nggak percaya Sio nggak nurut. Barang-barang gunung kita bisa dikembalikan ke harga normal. Niu, kamu benar-benar penyelamat besar kita. Ah, sudahlah. Barusan kan masih bilang dia pembawa sial? Baru sebentar aja, langsung jadi penyelamat. Nyo, aku datang ke desa ini sudah beberapa hari. Bagaimana mereka memperlakukanmu? Aku juga tahu. Gimana kalau begini? Barang-barang gunungmu ini akan aku beli dengan harga 30% lebih tinggi dari harga normal sebelumnya. Tapi untuk mereka, kamu nggak usah urusin. Enggak. Gimana? Bos, kok bisa kamu bertindak seperti ini? Kita kan satu desa, kok malah dibeda-bedain? Ya. Kalau dia harga normal, kita juga harus harga normal. Harga normal. Harga normal. Harga normal. Di sini yang berkuasa aku. Atau kalian mau harga normal? Paisa, bawa ginseng ke sini. Nyo. Kamu nggak perlu kasih aku harga lebih tinggi. Asal kamu bisa pastikan semua orang di desa ini dibeli dengan harga normal, itu sudah cukup. Semua barang ini akan aku jual ke kamu. Bagus. Bagus sekali. Bagus. Baguslah, Niu ini. Pantas saja jadi cucu, keluarga Lin aku udah tahu. Siapa bilang aku cucu keluarga Lin kamu? Semua orang di desa ini dibeli dengan harga normal. Cuma keluarga mereka masih setengah harga. APA? Setengah harga? Dasar kamu. Bikin emosi banget, gue gebukin kamu. Sini. Aku mau gebukin orang jahat, salah apa? Salah APA? Diam, kamu masih berani bilang Niu itu. Orang jahat? Kayaknya kamu sendiri yang orang jahat deh. Awalnya aku nggak ngerti, kenapa Paman 3 dan yang lain. Kenapa mereka begitu memihak Niu. Sekarang aku ngerti, Niu itu sebenarnya bukan si imut. Kalian yang selalu memfitnahnya. Betul. Nggak usah jauh-jauh, di gunung sepi, bisa nemu hasil hutan sebaik itu sudah keberuntungan yang luar biasa. Barusan Bos Yo bilang, mau kasih dia lebih banyak makanan, dia malah menolak. Malah memperhatikan kita semua. Nyo, kamu adalah penolong besar kita semua. Bukan cuma itu, kalau bukan karena Niu yang menaikkan harganya, desa kita musim dingin ini, nggak tahu bakal ada berapa orang yang mati kelaparan. Tapi kita barusan malah memfitnah Niu sebagai si imut. Kita ini benar-benar bukan manusia. Kita memang bukan manusia. Nggak apa-apa.
Para paman dan bibi kalian juga cuma tertipu orang. Nggak apa-apa. Niu-Niu nggak marah sama kalian. Niu, kamu sudah bilang begitu. Aku Yan Yi. Mulai sekarang di desa kita, nggak ada yang berani ganggu kamu. Kalau ada, aku Ergo yang pertama hajar dia. YK. Siapa yang berani sentuh kamu? Aku lawan dia mati-matian. Kita semua akan landanji kamu. Sekarang masih ada apa lagi yang mau kamu katakan? Baik, hari ini aku memang Kala sama. anak kecil sepertimu, jangan senang dulu. Meski kita nggak dapat hasil hutan, cuma dengan uang santunan dari pemerintah, untuk ibumu yang gugur itu, kita sudah bisa bertahan, melewati musim dingin ini. Kita lihat saja nanti, ayo pergi. Kabur dengan malu. Lari dia. Makan siang sudah siap. Ayo makan dulu, makan dulu. Tunggu aku. Bibi, hari ini tahun baru ya? Kok mewah banget? Berkat Niu-Niu. Hasil hutan yang kamu gali ditukar makanan, cukup untuk keluarga kita sampai tahun depan. Jadi aku tukar sedikit daging. Biut mengger madamu. Niu-Niu ini, bintang keberuntungan kecil keluarga kita. Iya, bintang keberuntungan. Masa cuma bintang keberuntungan kecil? Itu bintang keberuntungan besar. Niu-Niu. Nanti habis makan, Bibi buatkan kamu baju baru. Baju yang kamu pakai sekarang sudah terlalu compang-camping. Terima kasih, Bibi. Ngapain bilang terima kasih? Bibi yang harusnya terima kasih sama kamu. Aku sebelumnya masih percaya omongan orang lain, menganggap kamu. Kalau dipikir-pikir, hal ini sebenarnya bukan salah tante. Dia sama seperti warga desa lainnya, seumur hidup tinggal di pedesaan. Mudah terpengaruh orang lain, jadi percaya tahayul, ikut-ikutan saja. Tapi sebenarnya hatinya tidak jahat. Gak apa-apa tante, sudah berlalu semua. Kebetulan, ayo kita makan dulu. Aku juga mau tanya nenek tentang ibu yang gugur. Kemari. Nenges, buat apa kamu dilahirkan? Malah lebih berguna si bocah itu, si pembawa sial itu. Memukul diabu apa? Kalau kesal, cari si pembawa sial itu, luapkan ke dia. Beau. Gawat. Ada Yang me laporkan kita menyeluenkan. Uang santunan Ibu Nini, atasan mengirim orang untuk inspeksi, sebentar lagi sampai desa. Kok bisa begini? Kalau uang santunan itu hilang, bagaimana kita bisa hidup, bisa mati kelaparan? Pasti keluarga Zhang yang melaporkan, mereka yang ngelaporin. Semua gara-gara si bocah itu. Duduk di sini ngapain? Kamu pikirkan caranya dong. Camel. Bukan. Aku bisa apa? Dulu aku bilang, jangan usir Nini, kamu nggak mau dengar. Bilang dia pembawa sial. Suru aku Buandia. Lihat hasilnya, dia cari mutiara di pantai, gali ginseng di gunung. Kalau dulu aku nggak dengar omonganmu. Buandia. Sekarang semua itu milik kita. Mazakita Idub sans Sarabejini. Sekarang kamu mulai nyalahin aku ya? Kalau kamu sebagai ayahnya nggak mau, mana mungkin aku bisa maksa kamu buang si bocah itu? Jujur saja, kan kamu sendiri di dalam hati memang berpikir begitu. Bukan aku. Sudah. Jangan bertengkar, sekarang yang paling penting adalah segera selamatkan uang santunan itu. Jangan sampai hilang. Kalau sampai pimpinan tahu, kita sudah membuang si bocah itu, kita pasti nggak akan dapat akhir yang baik. Iya, Ibu bilang benar. Uang santunan itu jangan sampai hilang. Kalau uang santunan itu nggak ada, bagaimana kita melewati musim dingin? Beau. Maxu Dibu. Kita ke rumah keluarga Zhang. Untuk menjemput Nini pulang? Memangnya kenapa? Bagaimanapun juga, si gadis kecil itu, dia kan masih Margalin, kamu ayah kandungnya. Ayah kandung, menjemput pulang anaknya sendiri. Aku tidak percaya, ada yang berani menghalangi. Sedang memperbarui nilai keberuntungan Inang. Nilai keberuntungan hari ini 90. Nilai keberuntungan 90? Hari ini apa ada hal baik yang akan terjadi? Niu, cepat bangun. Ayo, Bibi ajak kamu beli baju baru. Tidak usah, Bibi. Niu masih punya baju. Nggak perlu beli. Nggak boleh. Kamu kan bintang keberuntungan keluarga kita.
Cukup punya baju saja nggak cukup. Harus didandani, biar cantik. Aku... Sudah, dengar kata Bibi, ayo. Baiklah. Ayo. Nyonya, Ika Kelly Romania? Paman 7, aku bawa Nyonya, untuk biat beberapa baju baru. Itu hal yang penting. Jangan sampai kita menyanyikan niu-niu kita. Bibi, lihat cepat. Niu-niu. Kepahlawan. Kamu jangan sampai kenapa-napa. Paman, aku kenapa bisa bantu apa? Perlu? Perlu. Kalau begitu aku bisa bantu. Apa yang terjadi? Ibu, pimpinan saya tiba-tiba pingsan. Bisa bantu saya membawanya ke rumah ibu untuk istirahat sebentar? Bibi, cepat bawa dia pulang. Baju bisa beli kapan saja. Baik, kalau begitu kita pulang. Panggil ketiga pamanmu untuk datang ke sini. Paman, cepat datang bantu. Ada APA? Sudah sadar, sudah sadar. Adik, kamu juga jangan tegang. Teh herbal keluarga kami adalah resep rahasia, bisa menyembuhkan segala penyakit. Terima kasih banyak. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ini di mana? Kepala, tadi, Anda tiba-tiba kambuh penyakit jantung. Keluarga inilah yang menyelamatkan Bapak. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Kalau mau berterima kasih, terima kasihlah pada Nini kami. Nini. Keluar gazang ke mana semua, keluarlah. Kamu jaga tamu dulu di sini, kami keluar lihat-lihat. Xiao Li. Kali ini kita datang untuk mengunjungi keluarga pahlawan. Sepertinya namanya Nini, ya? Betul. Bu, saya mau tanya. Nini ini anak ibu? Oh bukan, dia keponakan saya. Lalu orang tuanya di mana? Anak ini kasihan. Ibunya gugur saat menyelamatkan orang. Ayahnya lagi-lagi brengsek, menikah lagi. Nini selalu disiksa dan dimaki-maki, bahkan sampai dibuang ke tengah hutan belantara. Kalau bukan karena anak ini beruntung dan bisa menemukan jalan pulang, bisa dipastikan dia sudah tewas di luar sana. APA. Teriak-teriak apa? Su Chunmei, Lin Tian, kalian berdua masih berani datang ke rumahku, tidak tahu malu. Adik ipar, makan boleh sembarangan, tapi bicara jangan asal. Aku datang menjemput Nini pulang. Tidak boleh? Kurasa kamu memang cari pukulan. Pulang? Pulang kemana? Ini adalah rumah Nini. Sudah aku bilang dari dulu. Aku dan keluarga Lin sudah tidak ada hubungan lagi. Nini, ayah tahu kamu marah pada ayah. Itu karena ayah terlalu mencintai ibumu. Ibumu meninggal saat melahirkanmu. Karena itu ayah melampiaskan amarah padamu. Sebenarnya di hati ayah, kamu tetap anak ayah. Diam. Lin Tian, omong kosongmu ini, menipu anak kecil? Enak saja, kakakku menikah dengan keluargamu, selama bertahun-tahun, setiap hari kerja keras dari pagi sampai malam, untuk keluargamu. Setiap kali dia pulang, aku lihat tubuhnya, penuh lebam biru dan ungu. Ini jelas-jelas, hasil pukulanmu. Bicara soal ini aku jadi kesal. Thanks, Dad. Berani-beraninya menyebut kakakku. Tuh. Lin Tian, lihatlah apa yang sudah kau lakukan. Ibu Nini, tidak pernah menikmati kebahagiaan seharipan. Anak perempuannya satu-satunya, malah selalu kau aniaya dan mak. Untuk menghemat makanan, kau malah dime-dime di malam hari. Membawa Nyonya ke hutan belantara. Kau masih manusia, APA bukan? Kau ngomong sembarangan. Aku tidak. Membantah. Apa tidak? Sikap tidak berguna. Laki-laki mana yang tidak memukul perempuan? Sudah dipukul ya sudah. Memang kenapa? Keluarga Sang, kalian semua dengarkan baik-baik. Anak perempuan ini, Ide Patomati adalah arwah keluarga. kami hari ini akan membawanya pergi. Coba berani kalian halangi. Aku ingin lihat, siapa yang berani menyentuh Niu-Niu, sedikit pun. Kau berhenti. Ibu. Kau berhenti sekarang. Melihat atas nama anak perempuanku, untuk terakhir kalinya aku memanggilmu, Ibu Mertua. Ada masalah apapun bisa. Kita duduk dan bicara pelan-pelan. Semuanya bisa dibicarakan. Kalau kau berani di sini. Berula dan Bert in dak kaza. Ketiga anak laki-lakiku ini, bukan orang yang tidak berguna. Manggir. Bicara baik-baik, baiklah.
Kalau begitu aku tanya satu hal. Ayahnya. Membawa pulang anak perempuannya sendiri. Salah apa? Aku neneknya, pantas tidak aku bawa dia? Kau pikir, karena punya 3 anak laki-laki, lalu hebat? Sekarang ini masyarakat yang taat hukum. Kalau berani, suruh mereka bertiga. Datang pukul aku. Tidak berani, ya diam saja. Dan kembalikan Niu-Niu padaku. Betul, kembalikan. Si tua bangka ini tidak tahu malu. Ingin membawa Niu-Niu? Mimpi kalian. Niu-Niu adalah anak perempuanku. Apa hak kalian? Ikut campur di sini? Nenek Lin, jangan kira aku tidak tahu. Lin Tian membuang Niu-Niu. Kuhutan Belantara untuk dibiarkan mati. Semuanya atas perintahmu di belakang. Orang sepertimu, pantas menjadi nenek Niu-Niu? Quant à Tidak, Bukan urusanmu. Menurut peraturan hukum, Xiao Tian adalah ayah Niu-Niu. Aku adalah nenek Niu-Niu. Kami berhak membawa Niu-Niu. Betul. Kami, baru keluarga Niu-Niu. Kalian semua minggir. Tidak masuk akal. Zaman sekarang. Masih ada orang yang kejam seperti ini. Sekretaris Li. Ya, Telepon dan panggil orang ke sini. Hari ini, aku harus berikan keadilan. Untuk Niu-Niu. Kalian semua minggir. minggir. Ya Tuhan, sungguh kejam. Keluarga Zhang ini bukan manusia. Di siang bolong, berani memukul perempuan. Zhang Xiao, kamu berani pukul istriku? Aku tidak memukul. Kamu. Masa tidak, barusan kamu pukul tanganku. Warga sekalian, tolong nilai yang benar. Keluarga Zhang ini, sungguh keterlaluan. Kami hanya ingin menjemput anak kami sendiri. Apa salah kami? Memang keluarga Lin salah karena membuang Niu-Niu duluan, tapi Sang Laosan juga tidak boleh main pukul. Sungguh tidak seharusnya. Betul. Paman dari pihak ibu sedekat apapun, mana bisa dibandingkan dengan ayah kandung? Keluarga Zhang ini menghalangi pertemuan ayah dan anak. Tidak masuk akal. Ini urusan kalian apa? Warga sekalian, dulu aku yang bodoh, sampai membuang Niu-Niu. Tapi sekarang, aku tahu salahku. Aku juga tahu. Semua orang menyayangi Niu-Niu. Aku berjanji di sini. Setelah Niu-Niu pulang, aku pasti akan baik padanya. Aku pasti tidak akan biarkan dia sedikit pun tersakiti. Ayah Niu-Niu juga berjanji padamu. Asal kamu pulang, ayah pasti tidak akan memukul atau memarahimu. Di rumah, kamu mau ngapain? Ya ngapain aja. Jadi ayahku, kamu pantas? Niu-Niu. Kamu ngomong apa sih, ayah? Diam. Kalau di rumah benar-benar miskin sampai tidak bisa makan, kau membuangku, masih bisa dimaklumi. Tapi, persediaan makanan keluargamu, Lin, jelas yang terbanyak di seluruh desa. Kau jelas-jelas tidak mau mengasuhku. Lalu soal katamu ibuku karena sulit melahirkan, lalu marah padaku, itu bohong belaka. Camus. Dan kamu, setiap hari menyebar rumor di desa, bilang aku pembawa sial, membuatku dari kecil dihina dan diremehkan. Tidak ada satu anak pun yang mau bermain denganku. Sampai sekarang, aku tidak punya teman. Semua ini gara-gara kalian. Niu-Niu, nenek sudah tua, pendidikannya juga tidak tinggi. Di desa ini, nenek pernah mengatakan, omong kosong tahayul. Nenek ini yang bingung. Sekarang nenek tahu. Kamu bukan bintang sial. Nenek pasti tidak akan memperlakukanmu seperti dulu lagi. Tenang saja. Bingung? Menurutku, orang paling cerdik di sini adalah kamu. Dasar gadis gila. Jangan kurang ajar. Dia sudah minta maaf padamu, kamu masih mau apa lagi? Kakak, Nona Lin, jangan berpura-pura di sini. Jangan kira aku tidak tahu. Kenapa kamu mau membawa Niu-Niu pergi? Bukannya takut pemerintah kabupaten tahu tentang hal-hal kotor keluargamu untuk mengambil kembali uang santunan yang seharusnya menjadi hak kakakku. Semuanya, alasan mereka tiba-tiba ingin membawa Niu-Niu pergi, bukan karena hati nurani mereka tergerak, melainkan karena ada petugas dari kabupaten yang khusus menyelidiki kondisi hidup keluarga pahlawan. Kakakku gugur dalam tugas dan diakui sebagai pahlawan. Setiap bulan ada uang santunan, 18 yuan. Uang itu, keluarga Zhang kami tidak mengambil 1 sen pun. Hanya berharap keluarga kalian bisa memperlakukan Niu-Niu lebih baik. Tapi hasilnya? Semuanya, Niu-Niu adalah anak yang tumbuh besar di depan mata kita semua. Niu-Niu sekarang sudah 8 tahun. Selama ini, bagaimana kehidupannya? Kita semua tahu dalam hari. Sebelum datang ke rumah kami, Niu-Niu berpakaian seperti pengemis. Badannya kotor dan bau. Sebagai pamannya, setiap kali bertemu dengannya, di dalam hari ini, yang ada hanya rasa sedih. Waktu itu aku berniat untuk membiarkan Niu-Niu tinggal di rumah kami, tapi dia tidak mau.
karena di hatinya selalu merindukanmu, ayahnya. Tapi bagaimana sikapmu padanya? Oh, begitu. Kekira keluarga Lin benar-benar tersentuh hatinya, ingin menjemput putri mereka pulang untuk hidup lebih baik. Ternyata demi uang santunan itu. Ternyata Niu-Niu dari kecil sangat menyedihkan. Aku tidak tahu sama sekali. Setiap kali aku melihat Niu-Niu di desa, badannya selalu kotor, seperti kucing atau anjing yang tidur di pinggir jalan. Sangat menyedihkan. Jadi, kalian sama sekali tidak peduli dengan hidup matinya Niu-Niu. Jadi yang kalian pedulikan adalah uang santunan 18 yuan dari kakakku itu. Bagaimana ini, Bu? Santai saja. Karena kalian sudah tahu semua, maka aku Tidak akan berpura-pura lagi. Aku memang datang untuk menguasai uang santunan itu. Sedangkan si gadis gila ini, siapa yang peduli? Kamu. Dan bahkan ibu si gadis ini, juga orang keluarga Lin. Jadi wajar saja keluarga Lin menguasai uang santunan itu. Itu hal yang wajar. Kalau bukan karena takut pemimpin ikut campur, siapa yang mau melihat si imut ini sekalipun? Gadis ini hari ini harus pulang bersama kami. Niu-Niu adalah satu-satunya. Kuku perempuanku. Aku tidak akan biarkan kalian membawanya pergi. Baik, kalau begitu, jangan salahkan aku kalau nanti tidak enak. Simu, pulang. Siapapun yang berani mendekat, aku akan langsung pingsan di sini. Nanti kalian semua masuk penjara. Dazaranak kurang ajar. Jangan pilih yang enak-enak saja. Pulang sekarang. Aku tidak mau pulang. Dazaranak kurang ajar. Kurang ajar. Mau dipukul ya? Hentikan. Niu-Niu. Kamu tidak apa-apa? Paman, aku tidak apa-apa. Orang ini tampaknya berpenampilan menawan, tidak seperti orang biasa. Mungkinkah keberuntunganku hari ini sangat tinggi karena dia? Tidak apa-apa saja, masalah kalian. Sudah kudengar dari dalam rumah. Hari ini, Paman akan membelamu. Terima kasih, Paman. Kamu siapa? Berdasarkan apa ikut campur urusan keluarga kami? Kurang ajar. Ini adalah... Siapa aku tidak penting, yang penting adalah kalian. Sebagai nenek dan ayah si anak, Ternyata terhadap Niu-Niu. melakukan begitu banyak perbuatan keji. Yang tak berperak manusiaan. Kalian masih berani Menjemput Niu-Niu pulang? Kamu di sini, memaki siapa binatang, mau dihajar ya? Kurasa yang mau dihajar adalah kamu. Lintian, kamu tidak apa-apa? Berdasarkan apa kamu memukul orang? Memukul ya sudah dipukul. Harimau yang ganas pun tidak memakan anaknya sendiri. Seperti Lin Tian ini. Membuang anaknya keluar, membiarkannya hidup seadanya. Binatang. Memukulnya sekali masih terlalu ringan. Diam. Gadis ini adalah keturunan keluarga Lin kami. Keluarga Sang, setidaknya adalah keluarga ibunya. Berkomentar sedikit masih bisa dimaklumi. Kamu ini siapa? Sampai-sampai berani di sini. Banyak omong. Aku adalah nenek si anak. Aku membawanya pulang untuk menikmati hidup. Ada masalah apa? Betul. Kami menjemput gadis ini pulang untuk membuatnya hidup enak. Apa urusannya denganmu? Kalian yakin membawa anak pulang untuk hidup enak? Urusanmu apa? Dan siapa sih kamu ini? Bu, Lin Tian. Orang ini sama sekali tidak dikenal. Baru datang langsung membela si anak sial ini. Menurut kalian, jangan-jangan dia itu laki-lakinya? Laki-laki apa? Ayah, coba pikir, Zhang Qian-Qian itu jarang sekali pulang ke rumah. Kalau ditanya, selalu bilang ada urusan. Memangnya dia ada urusan, atau mau melakukan hal lain? Kami juga tidak tahu. Lagi pula, orang ini saja tidak dikenal. Langsung saja membela si anak sial ini. Kalian bilang mereka tidak bermasalah. Siapa yang percaya? Bagus, keluarga Zhang. Mati-matian tidak mengizinkan aku membawa si anak sial ini pulang. Ternyata dia bukan keturunan keluarga Lin kami. Dia adalah hasil perbuatan mesum kalian keluarga Zhang. Kalian takut kalau setelah aku bawa pulang, aku akan tahu, ya? Sungguh keterlaluan. Aku sudah memperlakukan Zhang Qian-Qian dengan baik. Setelah dia mati masih membesarkan anak perempuannya. Ternyata di luar, dia memelihara laki-laki. Pantasan saja mati muda. Ternyata pantas mati. Pak Tua, kakak perempuanku menikah ke keluarga kalian. Tidak tahu menderita sebanyak apa. Sampai akhir pun tidak dapat penilaian baik. Sekarang dia sudah tiada. Kalian masih membuat rumor. Hari ini, meski harus mati, aku akan membalas dendam untuk kakakku. Bayangkan. Kamu berhenti.
Lausan, jangan gegabah. Lausan, jangan berurusan dengan mereka. Aku bikin rumor? Coba jelaskan dengan baik. Laki-laki tidak berguna ini. Siapa dia sebenarnya? Kamu lancang. Langkang APA, kamu pikir kamu siapa? Sok jagoan di sini. Aku kasih tahu kalian, hari ini siapa yang berani halangi aku, bawa pulang si anak sialan ini. Aku bikin kalian semua bermasalah besar. Kamu. Oke. Hari ini aku mau lihat bagaimana caranya kalian bikin aku bermasalah besar. Kelihatannya kamu memang masih ngeyel ya? Kenapa tiba-tiba polisi datang? Siapa yang telepon polisi? Sudah kuduga. Hari ini aku datang jemput si anak mati ini pulang. Pasti kalian akan menghalangi. Untungnya aku sudah telepon polisi duluan. Hari ini aku mau lapor kalian menculik anak. Menculik anak? Betul. Siapa yang melapor? Aku. Di mana pelaku penculikan anak? Mereka itu. Bawa mereka semua. Tunggu, Pak Polisi. Bukankah sebaiknya kalian cari tahu dulu keadaannya, baru putuskan mau tangkap siapa? Mau cari tahu apa lagi? Bukannya sudah jelas di sini? Dia anak perempuan suamiku. Kyuku mercuku. Kami bawa dia pulang. ITU sudah sejarnya. Kalian ini terus-terusan menghalangi. Itu kan penculikan anak. Kalau bukan itu, apa lagi? Omong kosong. Pak Polisi, kejadiannya begini. Apa? Ada kejadian seperti ini? Bagaimana bisa kalian melakukan hal kejam seperti ini? Kami. Omong kosong. Semua omong kosong. Kami kapan menyiksa anak? Kalau begitu jelaskan, kenapa Nini Cruz Kessel Begani? Kalau kamu kasih dia makan, mana mungkin Nini Securus ini? Ini si anak kecil ini, sendiri yang tidak beruntung. Makan apapun tidak bisa gemuk. Salahin kami buat APA? Kamu apa kamu? Pak Polisi, aku tidak mau berdebat dengan mereka. Kami minta kalian datang. Untuk menyelesaikan masalah, bantu kami bawa anak ini pulang. Soal urusan lain, itu urusan keluarga kami. Nggak ada hubungannya sama Bapak. Kamu apa kamu? Kalian yang jadi polisi ini. Nggak bisa. Mon Ventura Kia dans Gambenar. Di sini malah bertingkah seperti hakim yang adil. Dangeya. Kalau kamu nggak bantu aku, minta kembali cucuku. Aku akan lapor kamu lalai tugas. Pejabat yang jujur pun sulit menyelesaikan urusan keluarga. Sudahlah. C'est les séquents Mazalania dulu. Maaf, aku sangat simpati pada anak ini. Tapi secara hukum, mereka adalah keluarga inti anak ini. Kami harus mengizinkan mereka membawa anak ini pulang. Gak boleh. Laosan, jangan macam-macam. Bu. Aku nggak macam-macam. Kalau Niu ikut mereka pulang, entah kapan dia bisa hilang. Iya, Bu. Hari ini kita nggak boleh. Biarkan mereka bawa Nyonya pergi. Betul. Nenek, Niu nggak mau ikut mereka. Niu nggak tega ninggalin nenek. Nenek juga nggak tega ninggalin kamu. Pura-pura Sadie, Buat Saipa? Coba ulangi lagi. Pak Polisi. Menurut hukum, anak memang seharusnya diasuh oleh keluarga inti. Tapi, apakah kalian seharusnya mempertimbangkan pendapat anak ini? Pak Polisi, aku nggak mau pulang sama mereka. Mereka orang jahat. Pak Polisi, sebenarnya, aku dan ayahnya sangat menyayanginya. Cuma anak ini sudah diajari hal buruk sama keluarganya dan orang-orang di desa ini. Hanya ikut-ikutan omongan orang. Masih ngomong panjang lebar sama orang-orang ini buat APA? Pak Polisi, sudah bilang, kalau kalian berani mengulur-ulur waktu lagi, itu berarti menghalangi tugas. Kalian semua akan ditangkap dan dipenjara. Diam kalian. Kamu marah-marah APA? Kalian harus mau menyelesaikan masalah dengan baik. Tutup mulutmu. Aku. Sudah, jangan ribut. Semuanya, aku juga mengerti perasaan kalian. Tapi anak ini harus dibawa pergi. Tidak bisa. Ini bukan urusanmu bilang. Tidak bisa ya tidak bisa. Hukum yang utama. Pak Polisi, aku mohon.
Mohon, jangan bawa pergi Niu-Niu. Ini satu-satunya anak kakakku. Aku mohon. Aku mohon, ya? Bapak Ibu. Bapak polisi. Bapak bekerja, saya mengerti. Tapi anak ini masih sangat kecil. Ini juga anak perempuan saya yang malang. Satu-satunya keturunan. Saya tidak mau dia jatuh ke mulut harimau lagi. Di kehidupan sebelumnya, aku tidak punya ayah ibu. Tidak pernah merasakan kehangatan keluarga. Tak disangka setelah bereinkarnasi, aku bisa bertemu keluarga yang baik hati seperti ini. Tidak boleh, aku harus cari cara. Pasti tidak boleh buat nenek dan paman-paman sedih. Bapak Ibu, bukan saya tega. Kami bekerja. Juga harus sesuai hukum. Betul, Bapak Ibu. Kalau benar-benar ingin menahan, saya pulang cari pengadilan. Kita jalani prosedur resmi. Ambil hak asuh anaknya. Bagaimana? Sudah begini. Bapak mau bawa Niu-Niu, saya tidak halangi. Tapi nenek tua ini hanya mohon satu hal. Katakan, saya dengarkan. Demi anak perempuan saya, uang santunannya. Jangan sakiti Niu-Niu lagi. Niu-Niu di rumah bapak, barang-barang yang dia makan dan pakai, saya antar ke sini, ya? Berani-beraninya kamu sebut anak itu, CIH. Anak saya bukan orang seperti itu. Laki-laki itu sudah di rumah. Kamu pura-pura APA. Kamu. Sudah. Masa lalu tidak perlu dibahas lagi, soal putrimu mencuri atau tidak. Saya juga nggak akan mempermasalahkannya. Lagi pula. Sudah tidak ada bukti lagi. Yang penting si gadis ini, hal-hal yang akan datang, kamu bilang kami harus pulang dan memperlakukannya dengan baik. Tentu saja. Lagi pula. Kan kita satu keluarga. Tapi sebelum itu, saya masih punya satu syarat. Syarat APA? Sebelum saya ke sini untuk menjemputnya, kalian semua marah-marah. Kiara saya. Bicara terus tentang mau memukul dan memaki. Dan menuduh saya, bilang saya menyiksa anak. Apakah kalian sekeluarga? Bukankah kalian harus minta maaf pada kami? Ibu, benar katanya. Dia malah memukul saya. Soal ini, nggak boleh dibiarkan begitu saja. Harus minta maaf. Dan lagi, harus minta maaf sambil berlutut. Kamu masih mau kami berlutut dan minta maaf padamu? Mimpi. Saya pukul kamu. Soalnya kamu pantas dipukul. Kalau masih banyak bicara, saya akan pukul kamu lagi. Ayo, coba aja, berani nggak? Sekarang polisi ada di sini. Kalau kamu berani sentuh saya sedikit saja, saya bikin kamu masuk penjara selamanya. Kamu. Sudah, si kedua, pulang. Ibu mertua. Kamu pikir baik-baik, kalau ini, nggak nurutin kata saya. Seluruh keluarga. Berlutu dan minta maaf. Si gadis ini, setelah pulang, bisa tidak hidup bahagia. Nggak bisa dijamin. Nenek, jangan dengarkan omongannya, nanti. Saya ke sana, terus saya kabur balik aja. Kamu mikirnya enak banget ya? Nanti saya pulang. Saya carry rantai besai. Menggigitmu. Bikin kamu nggak bisa kabur selamanya. Kamu berani? Coba lihat, berani nggak saya? Dia ada di tangan saya. Saya mau apa ya apa? Kamu melakukan ini, nggak takut karma? Saya nggak pernah takut karma. Kecuali, kalau karma datang sekarang ke saya. Kau yang bilang sendiri. Ibu. Kelihatannya seluruh keluargamu, terhadap anak ini, ya begitu-begitu saja. Bersujud minta maaf saja tidak mau. Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan memaksamu lagi. Biarlah aku, neneknya, yang membawanya pulang, untuk merawatnya dengan baik. Lepaskan aku. Tunggu, aku setuju. Sekarang juga aku akan bersujud di hadapanmu, dan minta maaf. Ibu, jangan. Tunggu. Ini kenapa tiba-tiba? Tentara datang? Aku mana tahu. Siapa di antara kalian yang bernama Lin Tian? Aku. Kau Lin Tian? Ya, ada apa? Tangkap dia. Mau apa? Ini mau apa? Kalian mau apa? Mau apa sih? Kalian ini tiba-tiba.
Kenapa menangkap orang? Suamiku melakukan kesalahan apa? YK. Melakukan kejahatan apa? Kalian menganiaya anak yatim piatu pahlawan. Menggelapkan uang santunan. Cukup tidak kejahatan-kejahatan ini? Pasti kalian salah tangkap. Kapan anakku melakukan hal seperti itu? Mungkin ada salah paham. Mungkin ada orang di belakang yang menggosip tentang kami. Iya, pasti ada salah paham. Anakku bukan orang seperti itu. Pasti ada orang yang bicara sembarangan di belakang. Salah. Kurasa tidak salah. Sanadiam. Kepala bagian 1. Kepala bagian 1. Benar, ini adalah pimpinan tertinggi kantor kami. Kepala bagian 1. Kepala bagian tertinggi. Nyonya ini, orang yang dia tolong secara tidak sengaja, ternyata seorang pejabat tinggi. Perbuatan kalian, Yang busuk ini. semua kudengar jelas di sini. Ada begitu banyak saksi. Mau membela diri apalagi? Kepala bagian 1, ini salah paham. Semua salah paham. Ini semua salah paham. Salah paham. Menurutku tidak ada salah paham. Masih bengong apa? Tangkap mereka. Tangkap dia. Ya, Kepalawan. Kumohon, kasihanilah, lepaskan anakku. Kepulauan, jangan tega-tega seperti ini. Kami punya orang tua dan anak kecil. Semua bergantung pada pria ini. Kalau dia pergi, bagaimana nasib kami? Bicara soal tega. Siapa yang bisa lebih tega dari keluargamu? Niu masih kecil begitu. Kalian tega menyakitinya. Kalian masih manusia? Selain Lintian, kalian berdua, Aku tidak akan melepaskan siapapun. Nyu. Bagaimana bisa kamu hanya diam melihat? Ayamu. Ditangkap dan dipenjara? Cepat jelaskan pada kepalawan. Dengan jelas. Jelaskan apa? Kamu tanya jelaskan apa? Cepat katakan pada para pemimpin. Bilang kami tidak menyiksamu, tidak membuangmu. Kamu, anak perempuan, ibumu sudah meninggal satu, masih mau kehilangan ayah lagi? Benar-benar jadi anak yatim, ya? Istri. Kamu, perempuan brengsek, kalau masih sembarangan bicara, bukan cuma dipukul seperti ini. Nyu. Paman tahu. Kamu bukan anak biasa. Tentang benar salah, kamu punya pendapat sendiri. Masalah hari ini. Hak putusannya, serahkan ke tanganmu. Lintian dihukum bagaimana, terserah kamu. Nyu. Bagaimanapun juga, aku ini ayahmu. Kamu tidak mungkin tega menyuruh ayah kandungmu. Mazuk Panjara. Quand? Bukan aku yang mau menyuruhmu masuk penjara. Semua ini akibat perbuatanmu sendiri. Aku tidak mungkin membelamu sedikit pun. Apa katamu? Nyu. Kamu, anak perempuan sialan, berani-beraninya kamu mengucapkan kata-kata durhaka seperti ini. Dulu, seharusnya aku tidak mengizinkan Lintian melahirkanmu. Kamu sama seperti ibumu itu, sama-sama perempuan jalang. Diam. Berdasarkan apa hakmu memaki ibu Niu? Saat dia masih hidup, untuk keluarga Lin. Apakah dia kurang berkorban? Kalau bukan karena mempertimbangkan perasaan Niu, sudah lama aku menyuruh ketiga pamannya datang mencarimu. Kamu pikir kami, keluarga Zhang, gampang ditindas? Menurut hukum, kalian membuang Nini ke tempat sepi di luar kota, membiarkannya hidup atau mati. Ini adalah pembunuhan. Bawa pergi. Ibu. Sayang. Sayang. Kepalawan. Terima kasih banyak. Bapak tua, Anda tidak perlu berterima kasih. masalah ini, semua salahku. Aku kurang perhatian, datang terlambat. Kalau datang lebih awal, Nini. tidak perlu menderita sebanyak ini. Paman, ini bukan salahmu. Sekretaris Li. Ya, Tunjangan Ibu Nini. Berikan sesuai standar tertinggi. Uang ini bukan milik keluarga Lin, harusnya milik keluarga Zhang. Apa? ya. Tidak boleh. Kurang ajar. Kamu tidak berhak bicara di sini. Kepalawan. Kamu sudah membawa anakku. Uang tunjangan ini. Sama sekali tidak boleh diberikan ke keluarga Zhang. Kalau kamu berani memberikannya, aku akan melaporkanmu. Aku akan melaporkanmu menyalahgunakan wewenang. Kurang ajar. Nenek Lin. Ini menghalangi pekerjaan. Aku peduli apa, halangi atau tidak halangi. Ibu Nini ini adalah menantuku. Menurut hukum, uang tunjangan ini adalah milik keluarga kami. Betul. Aku beritahu kamu. Jangan pikir karena kamu pemimpin, lalu merasa hebat. Kamu tidak bisa membalikan hitam putih, kan? Kamu. Kamu apa kamu?
Aku beritahu kamu, kalau kamu berani memberikannya, besok, aku akan pergi ke kantormu. Aku akan langsung berbaring di depan pintu kantormu. Aku ingin lihat, Nanti. siapa yang paling sial. Pokoknya, aku sudah hidup lama, aku sudah bosan hidup. Kamu benar-benar brengsek. Aku brengsek? Kamu sudah membawa anakku. Sekarang malah ingin mengambil satu-satunya uang kami. Kamu mau? Membunuh Camille Berdua? Aku juga tidak bilang akan membebaskan kalian. Lin Tian adalah pelaku utama. Kalian berdua adalah kaki tangannya. Tidak ada yang bisa lolos. Maksudnya apa? Mau menangkap kami berdua. Ambil mereka berdua. Tangkap. Tidak. Aku nggak mau masuk penjara, Bu. Tolong mohonkan ampun untukku, Bu. Kepalawan. Aku. Sekarang baru tahu minta ampun? Dulu, waktu kalian meninggalkan Nini, seharusnya sudah memikirkan hari ini. Nini. Nenek mohon padamu. Maafkan nenek, ya. Aku ini bukan manusia. Nini, aku mohon. Aku sebelumnya, nggak seharusnya menghasut ayahmu, buat ninggalin kamu. Otakku udah tertutup lemak. Asal kamu nggak suruh aku masuk penjara, aku mau apa aja, aku mohon padamu. Kalian ini ngapain sih? Cepat bangun. Kalau Nini nggak mau maafin aku nggak akan bangun. Nini. Lepasin nenek. Ya. Asal kamu bantu nenek, mohonkan ampun ke kepalawan, nenek pasti nggak akan ganggu kamu lagi. Kamu mau tinggal di mana? Ya tinggal di situ. Oh iya, soal uang santunan itu, aku juga nggak mau lagi. Aku juga. Asal kamu nggak suruh aku masuk penjara, kedepannya aku akan memperlakukanmu, menganggapmu seperti leluhur. Nini. Dua orang ini lucu banget, tahu diri mau masuk penjara. Baru minta maaf ke Nini. Ngapain aja dari dulu? Biot masalah sendiri susah diselamatkan. Kalau dua orang ini masuk penjara, itu bagus, loh. Setidaknya, desa jadi lebih tenang. Nini. Lihat. Paman Wan, paman nggak usah bantu aku. Lakukan sesuai hukum saja. Aku sama mereka sudah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Harus bagaimana ya begitu? Baik. Nyu. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Rekan. Urusan di sini. Saya rasa kalian sudah paham juga. Untuk penanganan lebih lanjut, menurut saya, sebaiknya kalian bawa dia untuk diperiksa. Hukum sesuai dengan kesalahannya. Mengerti. Bawa pergi. Niu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kepala Birowan. Kalau tidak ada hal lain, kami akan pergi dulu. Sudah repot-repot. Ini sudah tugas kami. Kami pergi. Masalahnya sudah selesai. Saya tidak akan mengganggu kalian lagi. Untuk urusan uang santunan, saya akan tunjuk orang khusus yang menanganinya. Pasti akan dilaksanakan dengan baik. Terima kasih, Kepala Birowan. Sama-sama. Kalau bukan karena Niu hari ini, aku sudah mati di pinggir jalan. Niu, kalau ada masalah nanti. Kapan saja, datang ke kantor paman cari paman. Tidak ada urusan juga boleh datang main. Terima kasih Paman Wan. Kalau begitu, pamanku pergi dulu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Niu, kamu kenapa? Nek, aku tidak apa-apa. Ayo kita pulang dulu. Baik. Ini salju. Turun salju. Paman. Cuman turun salju biasa. Kenapa kamu semangat sekali? Seperti kata pepatah, salju di awal musim pertanda panen melimpah. Ini baru bulan Oktober, sudah mulai turun salju. Nanti pasti akan semakin lebat. Ini pertanda. Masa sulit akan segera berakhir. Tahun depan pasti akan membawa keberuntungan. Betul. Kukira masa paceklik ini akan berlangsung 1-2 tahun lagi. Tak disangka. Cepat sekali berakhirnya. Nyo, kamu benar-benar bintang keberuntungan keluarga kita. Bintang keberuntungan.